disebutkan oleh Syekh Al-Kattani bahwa ada beberapa ilmu yang mesti pakai guru, nggak boleh nggak pakai guru. Satu, ilmu membaca atau mempelajari Al-Quran. Makanya saya walaupun ada sekarang metodologi baca Quran, itu nggak bisa, Pak. Itu cuma untuk memperkuat. Mesti ada gurunya, karena Quran itu satu hurufnya harus ditirukan dari mulut gurunya. Cara baca A, ba. Kalau kita kan baca ba, mulutnya nggak kebuka. Ba, nah gitu aja ya. Dan semua ikhwa, semua ikhwa dibaca itu kan keliru besar. Karena nggak belajar lewat imam, lewat guru. Beliau mengatakan, salas, 3 ilmu yang mesti ada gurunya. Satu huruf pun nggak boleh hilang. Yang pertama ilmu Al-Quran. Nah, yang malam tadi kami mengobrol, Syekh Ammar dari Palestina itu sangat ketat bagian ini. Ya, jadi dia suka nggak nyaman kalau ada orang salah baca Fatihah. Ya, contoh, nih mohon maaf nih Imam, tadi saya karena telat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau berhenti itu bukan qiraat kita. Itu qiraat orang lain itu. Qiraat imam kita yang diriwayatkan sahih kepada Rasulullah disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disambung. Mesti disambung. Jadi mulai hari ini tolong jangan dipisah. Kalau berhenti di 'alaihim ulang lagi siratal. Ya. Ini sebagai contoh. Hatta berhentinya nggak boleh beda. Wakafnya nggak boleh beda. Wakaf Fatihah berhenti nggak boleh beda. Kira-kira seperti itu. Itu baru tariqatul qiraah, cara membaca. Maka lahirlah satu ilmu namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak Ibu jemaah subuh yang makan Allah. Mohon maaf agak telat juga kita ya. Baru dari Caringin kita silaturahim kepada seorang kiai, umurnya sudah hampir 130. Jadi saya tanya, namanya Abah Abu Yazid. Beliau waktu saya tanya saat kemerdekaan umur Abah berapa, Pak? 45 gitu. Kalau begitu sekarang berapa tuh Pak umurnya? Dan tidak uzur. Ngomong masih seperti orang biasa. Ingatannya masih kuat, ya, sehat karena dulu suka jalan. Semoga Allah memberkahi hayat beliau. Ya. Ternyata dulu beliau berjuang bersama Soekarno, ya. Dan beberapa ulama-ulama besar kita dan petinggi-petinggi negara ini juga udah sering ke sana. Alhamdulillah. Lalu kami silaturahim kebetulan ada haul, kami datang dadakan aja kepada haulnya Mama Falak ya. Ada Syekh Hakim bin Muhammad Falak Abbas ya. Itu juga sama. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada kajian Abah Gurus Kumpul, sering ya. Orang Banjar. Itu sangat saya rekomendasikan untuk didengarkan. Abah Gurus Kumpul dulu pernah belajar di sana. Mempelajari 27 teknik zikir atau thariqah. 27 ya. Kita konfirmasi tadi malam, alhamdulillah. Dan kita dibawa ke ruangan yang situ ada atharun Nabi, ada rambut Nabi segala macam ya. Alhamdulillah. Nah, malam tadi kami banyak ngobrol dengan, mungkin sering dengar Syekh Ammar yang dari Palestina. Ternyata beliau galau melihat kondisi dakwah di Indonesia hari ini ya. Banyaklah persoalan kita. Salah satu yang kami bicarakan adalah hal yang membuat umat Islam hari ini lemah. Pertama, munculnya kelompok-kelompok yang menurut dia tidak berilmu tapi berfatwa.
Nah, kita nggak usah sebut nama kelompoknya. Ya. Saya sudah mulai berlatih juga untuk mengurangi menyebut nama-nama kelompok. Ya. Karena itu kebiasaan kampus sama pesantren. Di pesantren, di kampus kita biasa nyebut kelompok. Di dalam dunia dakwah kita coba untuk menguranginya. Dan yang kedua, beliau menyampaikan juga, karena umat Islam mengharamkan ilmu-ilmu yang dapat dijadikan senjata. Ilmu apa itu? Ilmu yang bisa memperkuat kita dalam berdiskusi, berdebat. Ilmu apa Pak kira-kira namanya? Ilmu mantik, logika, dan filsafat. Itu pandangan beliau. Beliau S1-nya seingat saya di Mesir. Dan di Mesir itu memang para masyayikh menganjurkan murid-muridnya untuk belajar dua ilmu ini. Ilmu mantik, logika, dan filsafat. Dulu ilmu ini diharamkan oleh salah satu pergerakan agama. Ilmu mantik, logika. Sampai-sampai dulu para filosof-filosof Yunani itu diburu. Larilah mereka ke Siprus, ada satu pulau, lalu mereka bawa manuskrip, tulisan lama, tulisan tangan. Manuskrip itu kemudian ditemukan oleh Khalifah kedua di masa Abbasiyah, tahun 130 Hijriah. Di masa-masa itulah kemudian muncul kebangkitan mazhab dalam Islam. Jadi muncul mazhab Abu Hanifah, bukan karena filsafatnya, tapi karena dorongan muncul ajaran baru. Gimana cara menolaknya? Muncullah kemudian ilmu-ilmu. Ya. Imam Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah ini beliau masih bertemu sahabat Rasulullah, Sayyidina Anas. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Dulu di zamannya beliau lebih banyak dikritik orang. Hatta imam kita setelah beliau ini wafat, Imam Abu Hanifah, itu murid-murid Abu Hanifah itu dikalahkan kebanyakan oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ini mazhabnya sekarang banyak dipakai di Eropa, dibawa oleh kawan-kawan dari Turki, dari India, dari Pakistan. Ya. Di Indonesia, alhamdulillah yang kita pakai mazhab Syafi'i. Nah, disinilah muncul nanti pertanyaan-pertanyaan unik. Apa kata kawan saya? Ngapain ikut mazhab? Langsung saja kepada Rasulullah. Nah, gimana Pak cara jawabnya? Benar ya? Benar ya tuh kalam? Kayaknya benar ya. Ngapain pakai imam mazhab? Langsung saja kepada Al-Quran. Langsung saja kepada sunnah. Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya gampang. Bapak bisa nggak baca Quran kalau nggak ada guru yang mengajarkan Quran? Bisa nggak? Baru cara baca, belum cara memahami. Alif bata, ikra, tilawati, kiraati. Nama-namanya sekarang macam-macam. Metode Baghdadi. Yang dulu pakai ejaan an, in, un, ban, bin, bun. Jadi logika ini termakan oleh orang yang nggak mengerti apa sebenarnya. Ngapain ikut imam? Langsung saja kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu juga lewat imam. Imam kita tadi membaca surah-surah dalam Al-Quran dalam riwayat Imam Hafs dari Asim. Maka tadi basmalahnya dijaharkan nggak? Benar. Itu Imam Asim. Imam Asim ini meriwayatkan dari guru-gurunya bersambung kepada Rasulullah bahwa Rasulullah mengeraskan bacaan basmalah. Begitu. Berarti Quran nyampe ke kita lewat imam, itu baru cara baca. Muncullah namanya ilmu qiraat. Qiraat itu ilmu yang saya aja nggak kuat mau menguasainya karena butuh ketelatenan. Ya, alhamdulillah saya ngajar di tempat yang itu dosen-dosennya ahli kebanyakan tuh. 50% itu mereka ahli itu. Saya ngambil berkah aja. Saya ngambil bagian yang kritik terhadap orientalis barat yang mengkaji Quran. Itu yang saya ambil. Nah, ilmu ini perlu langsung disebutkan oleh Syekh Al-Kattani bahwa ada beberapa ilmu yang mesti pakai guru, nggak boleh nggak pakai guru. Satu, ilmu membaca atau mempelajari Al-Quran. Makanya saya walaupun ada sekarang metodologi baca Quran, itu nggak bisa, itu cuma untuk memperkuat. Mesti ada gurunya, karena Quran itu satu hurufnya harus ditirukan dari mulut gurunya. Cara baca A,
ba. Kalau kita kan baca ba, mulutnya nggak kebuka. Ba. Nah, gitu aja ya. Dan semua ikhwah semua ikhwah dibaca itu kan keliru besar karena nggak belajar lewat imam, lewat guru. Beliau mengatakan salas 3 ilmu yang mesti ada gurunya, 1 huruf pun nggak boleh hilang. Yang pertama ilmu Al-Quran. Nah, yang malam tadi kami mengobrol, Syekh Ammar dari Palestina itu sangat ketat bagian ini. Ya, jadi dia suka nggak nyaman kalau ada orang salah baca Fatihah. Ya, contoh, nih mohon maaf nih Imam, tadi saya karena telat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau berhenti itu bukan qiraat kita. Itu qiraat orang lain itu. Qiraat imam kita yang diriwayatkan sahih kepada Rasulullah disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disambung. Mesti disambung. Jadi mulai hari ini tolong jangan dipisah. Kalau berhenti di 'alaihim ulang lagi siratal. Ya. Ini sebagai contoh. Hatta berhentinya nggak boleh beda. Wakafnya nggak boleh beda. Wakafnya. Wakaf Fatihah berhenti. Nggak boleh beda. Kira-kira seperti itu. Itu baru tariqatul qiraah, cara membaca. Maka lahirlah satu ilmu namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Sekarang kita lebih senang menyebutnya ilmu tahsin. Ilmu tajwid itu ilmu memberikan huruf sesuai dengan haknya. Dan cara membaca huruf keluarnya dari mana? Coba saya mau tanya Pak, huruf yang keluarnya lewat ketemu bibir 2. Berapa huruf? Ba, apa lagi? Mim, ada lagi ya? Fa. Udah nggak masuk, Pak, 2 aja. 2 aja. Mim dan ba. Jadi orang kalau ingin latihan vokal, jika dia punya basic belajar ilmu tajwid, itu akan lebih mudah. Karena kalau dalam ilmu tajwid yang aslinya, buka A itu harus dibuka mulutnya. A, I, dan gak ada O atau on. Kan banyak tuh yang baca Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Dari mana itu belajarnya? Itu belajarnya lewat MP3 ya. Lewat YouTube kali belajarnya itu. Ya. Belajar Quran, bacanya pun mesti ngikutin guru, apalagi isinya. Apalagi isinya wajib. Sehingga ada garansi bahwa yang kita pahami hari ini, yang kita baca hari ini sama seperti yang dipahami dan dibaca Rasulullah SAW. Garansi ini disebut dengan sanad atau silsilah ilmu. Nah, di kita ini ada IIQ, ada PTIQ. Itu mereka konsentrasi di bidang itu. Ya. IIQ dan PTIQ. IIQ S1-nya untuk khusus perempuan, PTIQ kayaknya udah mulai campur. Nah, S2, S3-nya mereka campur. Dan itu luar biasa, luar biasa. Jadi kita kalau baca Quran, hati-hati kalau di belakangnya ada mereka, Pak. Ya, telinga mereka sering terganggu sama kita tuh. Ya. Ilmu kedua itu ilmu tib, ilmu kedokteran. Itu nggak boleh cuma lewat baca jurnal. Ya, nah, ilmu kedokteran ini ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, dulu orangnya disebut dukun. Sekarang dukun konotasinya negatif ya. Sekarang kalah sama dokter. Ya, tanda kita memang berhasil dijajah oleh Barat. Dulu sebelum ada orang-orang Barat, kita nyebut dalam bahasa Arab tabib. Ya, pakar herbal. Pakar herbal itu. Nah, sekarang yang mempertahankan orang-orang Cina. Maka pembuatan ala Cina ya ada akupuntur, termasuk bekam ya. Mereka yang mempertahankan. Nah, kita malah enggak. Malah ada anak muda baru pulang, itu kalau ada kiai bacain doa, itu dianggap syirik. Bacain doa ditiup air syirik. Nah, ilmu kedokteran nggak boleh kecuali ada guru. Maka kalau teman-teman kita nyekolahin anaknya di kedokteran, itu ada kuliah, lalu ada koas sebenarnya. Nah, koas itu baru urusan kedokteran, Pak. Semua orang boleh ngomong kesehatan, tapi untuk diagnosa kesehatan mesti dokter. Semua orang boleh ngomong tentang
jenis-jenis obat, tapi untuk meresepkan obat mesti seorang ahli saidaliyah atau farmasi. Semua orang boleh ngomong tentang agama, tapi untuk memutuskan hukum dalam agama mesti seorang ulama ahli fikih. Ya, kan ada yang protes kemarin. Semua orang boleh ngomong agama, ya, yang habis ditonjok kemarin. Ya, kita paham maksud dia, tapi judul dia ini agak berbahaya, bikin ulama tersinggung lagi ntar ya. Kita boleh ngomong agama, tapi tidak boleh berbicara hukum kecuali oleh ulama ahli fikih, oleh ahli hukum. Ya, nggak boleh berbicara tasawuf kecuali seorang yang mendiagnosa ilmu tasawuf itu tentang ilmu qalbu, kecuali orang yang kita sebut mursyid. Ya, begitu juga hadis. Semua orang boleh ngomong hadis, tapi yang berhak mengatakan ini sahih tidak sahih mesti orang yang belajar ilmu hadis dan takhrijul hadis. Itu. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf mesti ada gurunya, nggak boleh sendiri, Pak. Baik, nah ini garansi kebenaran, itulah guru. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga keilmuan itu. Mungkin ada yang bertanya, kalau kami ngaji-ngaji begini udah berguru belum? Ini sudah berguru tapi baru umum, ya, baru ta'lim umum. Cukup ya untuk orang yang mau biasa-biasa aja sih cukup. Tapi kalau ingin mendalami lebih, ya nggak cukup. Ya, sekedar menjaga kondisi rohani ini sudah cukup. Ya, Bapak pengajian di sini hari apa aja? Sabtu, Minggu. Ya, nanti ada lagi yang ngomong, Ustadz nggak boleh ngomong Minggu. Ya, ada yang ngomong gitu nggak? Nah, Sabtu, yang nyebut Sabtu orang Yahudi apa orang Islam? Sabat itu orang Yahudi. Kalau Yahudi boleh nyebut Sabtu, kita nyebut hari Sabtu, kenapa nggak boleh nyebut Minggu? Cuma karena orang gereja dulu nyebut Minggu. Ya, jangan saklek dalam istilah pembahasan. Biasa-biasa aja. Kita nyebut hari Ahad. Di Lebanon, orang Kristen Lebanon itu nyebut hari Minggu Ahad. Di Mesir, Kristen Koptik nyebut hari Minggu Ahad. Apa kalau kita nyebut Ahad kita menjadi Kristen? Enggak. Ya kadang-kadang beragama itu saya nggak tahu tuh ya, ngikutin ala apa tuh. Manhaj sosial media ya. Manhaj sosmedi. Sosial media. Jadi kalau belajar Al-Quran, membacanya, mesti ada gurunya. Apalagi mempelajari isinya. Nah, maka saya berharap di sini ada ustadz yang membuka kitab tafsir untuk mengajarkan tafsir. Karena tafsir itu tidak boleh dari pikiran sendiri. Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya, dengan pandangan pribadinya atau hawa nafsunya, maka siap-siap tempatnya di neraka. Ya, jadi hati-hati, Pak. Kita harus berhati-hati. Nah, ini untuk menyegarkan keahlus sunnahan kita, bahwa ahlus sunnah itu jaminannya adalah ilmu sanad, berguru. Mesti ketemu. Alhamdulillah hari ini cara ketemu banyak. Nggak ketemu fisik, ketemu di alam maya ya. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, di alam maya ini orang bisa memotong apa saja. Ini yang kemudian berbahaya. Sehingga nanti Bapak suuzon kepada seorang alim, seorang ulama, cuma karena potongan tertentu. Disitulah nuzi'at ankumul barakah. Allah cabut dari kita keberkahan. Karena sudah mulai suuzon. Ya? Nah, ini kemudian yang membuat kita khawatir kalau orang belajar lewat sosial media. Ya. Karena sosial media sudah diisi oleh orang-orang yang kajiannya nggak jelas, maka kita wajib, para ulama, para ustadz, pengurus masjid, orang yang aktif dalam dunia dakwah, mesti mengisi kekosongan itu. Kalau enggak kita dosa. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya. Jadi kajian-kajian kita Ahlus Sunnah mesti direkam, Pak, atau disiarkan live supaya bisa dinikmati oleh orang-orang yang jauh. Ya. Bukan thalabus syuhrah, bukan pengen viral. Emang enak viral, Pak? Gak enak. Ya. Bukan. Tapi kita ingin memviralkan Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Jika engkau membantu agama Allah, Allah bantu engkau. Ya. Oleh karena itu juga, guru kami dulu, salah satu mursyid rohani saya, dulu waktu saya masih remaja, bilang, ya kamu kalau belum berlatih, khalwat namanya, 7 kali, kamu belum boleh berdakwah Ar-Razi. Gitu. Saya pegang-pegang kalimat itu. 7 kali latihan. Ini versi beliau.
Akhirnya kita ikuti, kita kemudian selesai syekh ini, kita ganti syekh ini. Sampai kemudian kolbu itu bening, tapi dia akan tertutup oleh ambisi nafsiyah, nafs jiwa. Jiwa ini yang menutupi kolbu namanya an-nafs al-ammarah bisu. Jiwa yang cenderung ngajak kepada keburukan. Keburukan itu ada 3. Keburukan hewan ternak, hewan buas, keburukan syaitan. Hewan ternak nafsu, syahwat. Buas pengen menguasai orang lain, ingin mengalahkan orang lain, marah-marah kerjaannya. Sedangkan nafsu syaitan ingin menipu orang lain. Nah, ini orang-orang yang konspirasi. Aktor-aktor intelektual yang mencoba untuk ngaduk-ngaduk orang. Mau dia ustadz katanya, mau dia ngaku habib, tapi jika dia mengadu-adu umat, dia ngaduk-ngaduk umat, itu di dalam dirinya itu bukanlah nafs yang mutmainnah zakiyah, jiwa yang bersih, tapi di dalamnya adalah an-nafs asy-syaitaniyah, jiwa setan. Karena setan itu karakternya untuk apa? Yuqi'a bainakum, ingin membuat kamu ya, bertengkar, ya, adawah, bertengkar, bermusuh-musuhan. Nah, sering nggak Pak lihat, mohon maaf, teman kita hijrah malah musuhin kita, tuh kena tuh. Kok malah dekat dalam beragama malah tambah tengkar, belajar Islam kok malah tambah nggak selamat. Nah, ini ciri-ciri kalau nafsnya belum dibersihkan. Jiwa ini jika belum dibersihkan, yang tadi karakter, ya, syahwat, emosi, setan ini kalau belum dibersihkan, orangnya belajar ilmu, ilmunya nambah, emosinya nambah, ilmunya nambah, sombongnya nambah, ilmunya nambah, akal bulusnya nambah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama dari dulu, ittaqu zallatal alim, ittaqu hasadal ulama. Hati-hati hasadnya orang-orang alim. Nah, ini pelajaran buat saya, Pak. Kalau saya ingin jadi orang alim, jangan sampai kita bawa ayat-ayat untuk ngaduk-ngaduk umat. Ya, saya minta ampun kepada Allah jika pernah melakukan itu, ya, secara lisan ataupun perbuatan. Pernah kepikiran nggak? Belajar agama kok tambah ruwet. Pernah ketemu sahib begitu? Hijrah kok malah tambah kacau hidupnya. Bener ya? Dia keluar dari kerjaannya, jadi nggak jelas nafkah istrinya, dianggap ini bener. Tengkar sama guru lamanya, nggak mau lagi duduk bersama kawan-kawannya. Banyak hari ini. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu hanya merekalah yang benar-benar bersaudara. Iman itu sederhana aja, masih ada di kolbu kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah mukmin. Kita harus jaga persaudaraan dengan mereka, siapapun mereka. Berbeda mazhab tidak masalah, apalagi cuma berbeda masalah sarung agak naik dikit sama kurang dikit, ya, cuma masalah jenggot, cuma masalah yasinan, kan lucu Pak. Dulu di zaman Rasulullah orang nggak pernah tengkar masalah yasinan. Nabi cuma ngomong iqra'u yasin, dalam mutaku bacakan yasin, tuh orang meninggal. Nggak ada debat-debat. Oh, hadis dhaif. Nah, itu kan perkataan oleh hadis setelahnya. Dulu nggak ada orang debat itu. Kita yang debat, kita yang ribet, karena karakter di dalam ini pengen rusuh, ketemu masalah apa aja ingin rusuh. Nah, semoga ke depan muncul dai-dai, ulama-ulama yang bisa mengademkan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah ini cakupannya ada 4. Ini saya sudah sering sampaikan karena sudah lama, udah hampir 2 bulan ya kita nggak aktif, jarang kajian. Ahlus sunnah itu sesuai dengan hadis Jibril, hadis Sahih Muslim pertama, bab pertama, nomor pertama, Kitabul Iman, bahwa beragama itu mesti pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga ma'rifah, yang keempat akhir zaman. Ada 4 Pak. Pertama aqidah, yang kedua ibadah, yang ketiga ma'rifah, yang terakhir akhir zaman. Ya.
Apa maksud yang pertama? Ini kesimpulan daripada hadis itu, hadis 2 halaman. Ya, saya simpulkan aja. Ya. Pertama, akidah. Yang kita sebut hari ini rukun iman. Rukun bahasa Arab artinya tiang. Ya. Dan dalam rukun tersebut, Sayyidina Nabi SAW menyebutkan bahwa iman itu artinya tasdik di kolbu. Ini hati-hati. Ini orang kadang-kadang nanti akan menyebut beda iman cuma karena beda mazhab dan politik. Karena sudah mau dekat 2024, saya ingatin lagi Pak. Ya. Apa itu iman? Tolong dihafalkan. Iman itu dibagi 2. Pertama asal, pokok. Yang kedua cabang. Asal iman, bahasa Arabnya aslul iman at-tasdiq. Pokok iman, asalnya iman adalah membenarkan atau percaya. Percaya kepada Allah? Percaya Pak? Percaya dengan semua kesempurnaan Allah? Masalah nanti kita berbeda makna Allah istawa, itu lain cerita. Yang penting percaya kepada Allah dan semua kesempurnaan Allah, ada titik. Di zaman sahabat orang tidak pernah berdebat mengenai apa makna Allah turun, tidak ada debat. Apa makna Allah bersemayam, nggak ada debat. Istiwa, apa makna yadun, tangan, nggak ada debat. Semua orang Arab di masa Rasulullah yang sahabat-sahabat mulia semuanya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh makhluk atau tidak, nggak ada pembahasan. Di Quran cukup dikatakan aku hembuskan ruh, selesai. Nggak ada perdebatan makhluk nggak makhluk. Sekarang orang rame, benar nggak? Ini akidah. Percaya kepada Allah, lalu rukun keenamnya paling penting. Jadi yang paling penting itu awal sama akhirnya. Percaya sama takdir. Jadi kalau orang tidak percaya sama takdir, berarti dia percaya sama Allahnya belum benar. Jadi percaya sama Allah sama takdir ini kayak 2 sayap. Sungguh aneh orang yang mengatakan saya percaya kepada Allah, tapi dia tidak terima takdirnya. Ini kita ngapa-ngapain pagi ini di barakah. Ya, Allah hidupkan kita kembali. Kita berkumpul, ini izin Allah bukan? Pandemi kemarin terjadi dan itu betul-betul mencekam, izin Allah bukan? Izin Allah. Apa saja semuanya izin Allah. Maka kita mesti ridho apapun yang terjadi. Kita nggak tahu nanti ke depan apalagi ini virusnya. Wallahu a'lam bishawab. Cabang yang kedua, iman tadi apa? Tasdik, bahasa Arabnya tasdik. Membenarkan atau percaya. Percaya itu tidak boleh ada sedikit pun ragu. Ragu sedikit namanya syak. Pembukaan surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ragu nggak kepada Allah? Ragu nggak Allah menjamin rezeki kita? Nggak usah ragu. Ragu batal imannya. Udah. Ya. Ragu batal imannya. Udah. Berburuk sangka kepada Allah batal imannya. Ini yang saya sering hikayatkan dalam banyak kisah, dalam banyak kajian. Abu Yazid Al-Bustami, imam kabir, disebut Sayyid Al-Taifah. Beliau subuh-subuh biasa Pak, zikiran, wirid. Imam, hafiz Quran, selesai sholat, dia lihatin, Abu Yazid kok nggak beranjak? Udah syuruk, dia tetap zikir. Diejeklah oleh si tuan guru ini, tuan imam ini. Apa kata si imam? Bayazid, kamu sarapan pakai duit apa hari ini? Pakai makanan apa hari ini? Itu ejekan. Orang-orang semuanya kerja, ente kok nggak kerja? Orang semuanya cari rezeki, kok ente malah duduk-duduk di masjid? Syukur. Jadi si imam hafiz Quran, tapi meragukan rezeki Allah terhadap Abu Yazid. Dia lupa rezeki itu ada 2, ada yang kita cari rezeki, ada yang rezeki cari kita Pak. Sepakat gak? Dulu waktu Bapak Ibu masih kecil, saudara-saudara masih kecil, rezeki mendatangi kita atau kita yang cari rezeki? Sebenarnya hatta lium sampai sekarang begitu. Cuma kita kegeeran, kita ngerasa kita lah yang kerja, padahal Allah lah yang menghantarkan rezeki itu. Inilah makna wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara apa yang kami rezekikan kepada mereka, kami yang beri rezeki, mereka infakkan. Nahnu narzuqukum, kamilah yang memberi rezeki kamu. Cuma kan nggak kelihatan begitu ya, karena kita terhijab, terhalang untuk memandangnya. Coba ingat-ingat waktu kecil. Dulu
Kayaknya nggak ada yang ingat, termasuk aneh nggak ingat. Di perut ibu kita dulu gimana Pak? Ibu-ibu ada yang ingat nggak? Ngapain anaknya waktu di perut? Apalagi kita, nggak ada yang ingat. Ada yang ingat Pak? Dulu ngapain minum air ketuban? Ibu cuma makan. Siapa yang mengalirkan rezeki kepada jabang bayi di dalam? Bukan sang ibu. Itulah kinerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi kalau lapar pakai GoFood nggak Pak? Atau nelpon nggak? Atau cukup? Ya. Kadang-kadang nggak perlu begitu. Ibunya sudah tahu kapan untuk menyusui anaknya. Itu cara Allah menghantarkan rezeki. Sampai sekarang begitu. Jadi rezeki itu kata Sayyidina Ali, ada kalanya engkau yang mencarinya. Yang engkau lihat. Ada kalanya engkau dicari olehnya. Ya, termasuk jodoh. Jodoh itu bagian rezeki. Bagian rezeki, Pak. Ibu yang belum berjodoh. Dan rezeki itu terbagi dua. Ada rezeki madi, materi. Ada rezeki ghair madi, rezeki keruhanian. Apa contohnya rohani? Kajian-kajian yang dapat menenangkan kolbu, melapangkan pikiran, itu termasuk kajian-kajian yang disebut rezeki rohani. Imam kita hafiz Quran, itu rezeki rohani. Ustadz kita ngerti isi Quran, itu lebih tinggi lagi dari hafiz. Jadi bapak yang beruntung secara rezeki zahir, rezeki materi, berbagilah dengan mereka yang dapat rezeki batin. Ya, yang dapat rezeki roh batin membagi ilmu rohaninya, yang dapat materi berbagi materinya. Itu baru disebut saudara. Ya, baru disebut saudara. Makanya di dalam Al-Quran, hadisnya, kalau di hadis lebih jelas, man katama ilman uljima bilijabin minan nar. Orang yang menutup-nutup ilmu, padahal ilmunya sudah diminta keluar, akan dicambuk, dipukul dengan alat pukul dari api neraka. Maka saya kalau sudah masuk ke bab ilmu dan ada orang memintanya, saya nggak boleh tutup juga, kecuali tidak pantas dibuka. Maka kita katakan, kamu datang ke tempat saya hari ini, hari itu, nanti saya jelaskan. Nah itu ya. Satu kali saya berguru kepada Syekh Badi' Sayyid Al-Lahab, ngaji ilmu hadis. Lalu saya bertanya bab yang ternyata itu bab pertengahan di kitab. Kita baru seperempat. Apa kata beliau? Isbir ya akhi. Sabar Tuhan. Ya. Sabar saudaraku. Ya. InsyaAllah ba'da salasati abwab, ya, sanatakallaman. Setelah 3 bab nanti kita akan ngomongin masalah itu. Ini orang baru hijrah, udah berani ngomong sunnah bid'ah. Padahal sunnah bid'ah itu bukan wilayah orang awam. Sunnah bid'ah wilayah ahli hukum. Ustadz dibentak, bid'ah ini. Ustadz, lah Ustadz dibilangin. Gimana Pak? Udah ngeliat begitu belum? Kalau saya sering digituin orang, ya. Ustadz ini sesat. Saya tanya balik, yang Ustadz aneh apa ente? Bingung juga dia. Nah kadang-kadang kita sering menggurui, padahal posisi kita waktu itu bukan guru. Kalau sekarang kan saya emang disuruh jadi guru Pak ya. Jadi emang Bapak terima gitu. Kita omongin begini Bapak terima. Itu sebabnya kenapa suami istri, karena belum tentu guru, itu sulit menerima kebenaran. Bapak-bapak ini agak gengsi sama ibu-ibu. Ibu kan rajin ngaji ya. Tapi kalau disampaikan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, agak ribet. Bapak ibu yang makan Allah, jamaah subuh yang diberkahi Allah, itu akidah. Nah, cabang keduanya, tasdik itu, punya cabang dia nanti, namanya ikrar dan amal. Jadi, iman itu tadi ada pokok, ada cabang. Ikrar, kita ikrarkan, saya beriman, saya percaya. Lalu kita beramal. Tolong diingat, ikrar dan amal zahir ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Tapi tasdik percaya di kolbu tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Maka iman yang pokok tidak boleh naik, tidak boleh turun, mesti dia stabil. Tapi iman dalam pengertian ikrar, zikir, amal, dia boleh naik, nambah, boleh kurang atau turun. Bapak malam tadi tidak tahajud, berarti iman amalnya lagi turun. Tapi boleh nggak saya dengan kurangnya zikir,
lalu berkurang yakin. Nah, kebanyakan orang awam di sini. Turunannya nanti apa? Turunannya nanti sampai ke bab bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ini masuk ke amal. Ahlus sunnah membedakan tadi yang pokok dan cabang supaya apa? Nanti kalau berbeda aliran politik, berbeda mazhab, bukan berbeda iman. Ini masuk kota Depok apa Jaksel? Depok. Wah, sama kita berarti Pak ya. Beda politik, beda iman nggak? Gimana? Tapi kita pernah diuji masalah ini nggak? Cuma karena beda politik, kita kemudian menganggap beda iman. Dan itu masalah di semua negeri orang-orang Islam. Dari zaman Sayyidina Ali dikafirkan karena beliau mengalah dalam bab politik. Muawiyah dikafirkan karena beliau menggunakan diplomasi dalam politik. Pendiri bangsa ini, Bung Karno, saya kan malam tadi konfirmasi kepada sahib beliau, itu Abah Abu Yazid, ya, Bah, benarkah Soekarno itu wali menurut Abah? Oh iya, itu wali Allah. Gimana Pak? Oh, ini bukan masalah partainya apa, partai anaknya apa, itu saya nggak ada urusannya. Partai anaknya kan macam-macam, ya. Dulu ada siapa gitu ya, beda-beda partai anak, itu saya nggak ada urusan. Saya cuma berurusan dengan sejarahnya dan persaksian ulama tentang itu, ya. Namun Soekarno, karena dia dulu melihat majelis konstituante itu nggak berhasil, buat dekret, lalu mengajukan manhajul jama'i wa taufiq, menggabung beberapa ideologi yang disebut Nasakom. Waktu itu saya diceritakan oleh salah seorang habib, seandainya salah satu organisasi besar di negeri ini tidak mendampingi Soekarno, maka yang terjadi cuma Nakom, apa, NASA, atau gimana, Nasakom, Naskom, jadinya A-nya hilang. Maksudnya apa? Kalau tidak ada ulama yang dulu membersamai beliau, cuma nasionalis komunis, maka majulah para masyayikh, ya, seperti Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Saya sudah ziarah ke sana sebelum Ramadan. Beliau kemudian dengan tegar membersamai itu. Dan ya tentu hasil diskusi. Maksud kamu ada ini apa? Komunis, tidak bertuhan, atau cuma semacam ideologi politik? Ramai itu. Akhirnya Mbah Abdul Wahab Hasbullah pun dituduh komunis. Tapi yang korban komunis dulu siapa? Ulama-ulama ahlus sunnah. Orang-orang, ya, pesantren, kayak pesantren dulu dibunuh oleh mereka. Yang sekarang kita tuduh mereka juga komunis. Jadi tema ini agak sensitif dari dulu, ya. Yang pasti kita tidak akan mengambil ideologi ini, karena ideologi ini sudah diharamkan di negeri ini, ya, sudah diharamkan dari sebelum-sebelumnya. Tapi orang-orang kita kayak punya ini stigma. Bapak kalau sakit kepala nyebutnya obatnya apa? Bodrek gitu ya. Apalagi Pak kalau apa namanya itu, biar gak masuk angin itu dioles apa, minyak apa gitu. Kita sudah terstigma menyebut. Sekarang stigma itu sama, beda sama kita komunis gitu. Itu nggak adil. Itu nggak adil, ya. Beda dikit bid'ah, itu nggak adil, ya. Kita harus adil dalam memberi cap kepada orang, ya. Jadi jika berbeda nanti dalam bab politik, iman kita tetap sama, ya. Jangan sampai masjid kita ini nanti salah satu masjid yang bertengkar masalah itu, ya. Mohon dipesankan kepada semua ustadz yang ngajar, kita ngomong politik akhlak, politik praktis, cukup ahli politik di luar masjid. Di sini hanya ngomong politik akhlak. Ini ada rahasia Pak. Berpolitik, berkuasa sebenarnya salah satu jalan menjadi kekasih Allah. Makanya 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat, nomor pertamanya bukan ulama. Nomor pertamanya siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Makanya ujiannya paling berat. Nabi juga mengatakan, ya, orang-orang yang paling sial, paling banyak dibenci di akhir zaman itu orang-orang yang mengambil kepemimpinan. Benar ya? Nah, kita doakan para ulama kita, pemimpin-pemimpin kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Yang kedua tadi akidah, yang kedua ibadah. Nah, ibadah inilah yang diriwayatkan oleh ulama mazhab. Muncullah 4 mazhab. Di sini tadi pakai kudut? Pakai. Orang yang salah faham dikira, oh itu Imam Syafi'i. Yang tidak faham menganggap berkunut itu cara sholat Imam Syafi'i, bukan cara sholat Nabi. Nah, ini logika yang kacau itu. Nabi itu cara sholatnya sangat beragam. Kadang beliau berkunut, kadang tidak berkunut. Nah, Imam Syafi'i, karena ada 2 riwayat yang berbeda, beliau mengambil satu riwayat bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai wafat. Beliau mengambil riwayat itu. Atas dasar itulah dalam mazhab Syafi'i, kemudian kunut menjadi salah satu hal yang utama di waktu subuh. Beliau tahu kalau ada riwayat bahwa Nabi tidak berkunut, ngerti. Cuma ada riwayat bahwa Nabi tidak meninggalkan kunut hatta yafruqa minad dunya, sampai kemudian wafat. Nah, Bapak sering menyebut hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Itu namanya riwayat teks hadis. Mazhab Imam Bukhari, mazhab Imam Muslim, kalau boleh disebut. Itu riwayat teks hadis. Pemahaman hadis itu diriwayatkan lewat ilmu fikih, pemahaman hukum. Maka jika disebut mazhab Syafi'i, boleh juga kita artikan pemahaman yang diriwayatkan Imam Syafi'i yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bermazhab Syafi'i ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang ikut Imam Bukhari ikut Rasulullah. Ngapain ikut Syafi'i, Bukhari aja? Ada yang ngomong gitu? Imam Bukhari murid dari muridnya Imam Syafi'i. Jangan kebalik-balik. Beliau berguru kepada Al-Humaidi. Al-Humaidi adalah murid dari Imam Syafi'i. Kita ngiranya Bukhari sezaman sama Nabi. Enggak. Yang lebih dekat zamannya dengan Nabi, Imam Syafi'i. Ya. Dan yang ketiga, ma'rifat. Ma'rifat inilah yang melahirkan satu ilmu yang disebut tasawuf. Semoga di sini sudah ada ustadznya yang mengajar tasawuf. Udah Pak. Udah ada ya? Sini mestinya. Dan yang afdal pakai kitab. Belajar tasawufnya pakai kitab. Risalah Kusyairiyah kah, Mukhtasar Ihya kah, Bidayatul Hidayah, apa saja. Yang penting ada kitabnya, biar nggak ngulang-ngulang. Saya alhamdulillah semenjak dari 2015 sampai sekarang concern menghidupkan kajian berbasis kitab, walaupun di masjid, walaupun audiensnya tidak bisa baca kitab, nanti kita terjemahin. Ya, masa saya suruh bapak nyantri kan? Nyantri udah tua-tua gini kan lucu. Mau dimarahin gimana? Ya, ketemu saya santri saya kemarin, nggak pernah ke luar negeri Pak, tapi sekarang jadi translator Syekh dari Palestina. Karena dulu hampir setiap hari sama kita ajar 1,5 jam sampai 2 jam dalam bahasa Arab. Jadi saya belajar bahasa Arab dan praktek itu enggak pekan Arab gitu, enggak. Sehari cukup 2 jam, 1 jam. Itu sudah cukup. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah. Enggak pernah kuliah di luar negeri, tapi menerjemahnya alhamdulillah lebih bagus. Alhamdulillah ya. Ini ilmu ma'rifat. Ma'rifat artinya mengenal Allah dengan qalbu atau rohani. Ilmu ini puncak daripada Islam, iman atau ibadah dan akidah. Jika bapak, ibu, saya tidak mengenal Allah, maka sholat subuh terasa beban. Berzakat, bersedekah terasa beban. Tapi kalau sudah kenal Allah, jangankan subuh, tahajud pun terasa ringan. Duha terasa nikmat. Bersedekah terasa candu. Udah begitu belum Pak? Belum ya? Berarti belum kenal Allah tuh. Baru percaya doang, belum kenal. Kenal belum, percaya udah. Dalam bahasa Arab itu berbeda ma'rifat dengan i'tiqad. I'tiqad diyakini, dipantapkan, sedangkan ma'rifat knowledge-nya, pengetahuannya. Mengenal Allah ini ada caranya. Ada dengan fisik, kita lihat alam, kita katakan ini perbuatan Allah. Nah, inilah wilayah sains. Agak lebih tinggi, filosof atau orang-orang yang ahli-ahli ilmu hikmah, bukan ilmu hikmah, hikmah kebijaksanaan. Mereka menggunakan akalnya. Atau ahli kalam, ahli akidah. Mereka mengenal Allah dengan akal.
Tapi akal ini tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak pernah terlihat. Maka akal karena tidak pernah melihat Allah, dia perlu menganalogkan, mengkias-kiasakan, mencontohkan Allah itu gimana, sifatnya gimana. Seperti Bapak ini, kalau diceritakan masalah suatu benda makanan yang belum kita makan, teman kita kasih contoh, rasanya mirip sama ini, gitu. Contoh buah yang nggak ada di Indonesia, tapi ada di Eropa. Buah apa, Pak? Itu blueberry ya? Bener nggak ada kan di Indonesia? Terus kita bilang mirip-mirip sama anggur, kebayangnya anggur. Itu akal begitu. Akal seperti itu. Ya, akal perlu contoh-contoh analog. Tapi kalau mengenal Allah lewat akal capek, karena Allah tidak dapat dipikirkan. Bapak coba mikirin Allah, gila. Dipastikan gila. Allah itu hanya dapat dirasakan. Nah, rasa itu hanya muncul dari ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini urusannya ruh. Mesti belajar kepada orang yang mengerti ruh, kolbu. Yang paling mengerti ruh dan kolbu adalah Rasulullah SAW. Dan orang yang terhubung kepada baginda Rasul SAW. Ilmu ini jika dalam ilmu ibadat namanya mazhab, dalam ilmu tasawuf disebut thariqah. Jadi jangan alergi kalau nyebut thariqat gitu. Jangan kemudian terstigma dalam hati, thariqat Naqsyabandi yang duluan puasa, bukan. Ya bener ya. Itu kita udah kena racun berita itu. Thariqat gila gitu, belajar tasawuf gila untuk orang tua. Tuh tua-tua belum belajar tasawuf. Ya bener ya? Belum Pak ya? Tar aja ya. Saya punya guru umur 80 ngajak muridnya belajar zikir. Dari masa tahun umur-umur mereka masih 20-an. Sekarang umur-umur muridnya sudah 70, beliau 80. Apa kata beliau? Yuk belajar zikir yuk. Talkin zikir yuk. Apa kata muridnya? Nanti aja tua, Pak Kiai. Dilupa umurnya sudah 72, 74. Karena kebiasaan ngomong. Pak Kiai ntar aja tua, udah pensiun. Sekarang bubar pengajiannya karena guru saya sudah nggak sanggup. Ya, jalan-jalan jauh. Belajar hikam sama belajar Ihya Ulumuddin, ya, 1-2 kitab yang luar biasa. Nah, jadi jangan diundur-undur Pak untuk belajar. Jangan diundur lagi. Kita nggak tahu nasib kita gimana ntar. Ya. Ntar kalau ada pandemi baru lagi, udah nggak bisa keluar lagi, nggak boleh kumpul lagi. Ya. Nah, ilmu ma'rifat ini diturunkan lewat ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini berbeda dengan thariqah. Nah, tasawuf itu ujungnya mengenal Allah. Beribadah seakan memandangnya atau merasa dipandangnya. Kalau thariqah baru metode. Maka jangan heran jika ada orang berthariqah masih tengkar. Thariqah A merasa lebih baik dari thariqah B. Karena thariqah belum tentu sampai kepada tasawuf. Tasawuf itu ujungnya akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk. Kalau thariqah baru metode. Maklum mereka baru masuk dalam dunia metode. Bisa jadi sukses, bisa jadi tidak. Jadi jangan heran juga nanti ya. Yang tengkar nanti orang thariqah dimaklumi karena mereka belum semuanya bertasawuf ya, tapi semoga semuanya Allah sampaikan, amin ya rabbal. Dan terakhir, semoga ini jadi kurikulum di masjid ini, belajar tentang akhir zaman. Mengenal akhir zaman kaedahnya cuma satu, tidaklah yang ditanya. Jadi Nabi ditanya mengenai kapan kiamat, Nabi jawab tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Apa maknanya? Kapan kejadian keluarnya Dajjal, munculnya Al-Mahdi? Ini ada hoax Pak. Saya dituduh orang Al-Mahdi. Yang benar nama teman saya Mahdi, baru benar. Itu hoax, super hoax ya. Al-Mahdi itu pasti seorang Sayyid Habib. Saya bukan Sayyid, saya bukan Habib. Maka sudah batal, nggak masuk kategori. Al-Mahdi itu kriterianya orang yang paling kenal Allah. Saya bukan orang yang paling kenal Allah. Saya cuma kebetulan ya dapat guru-guru yang membimbing ke jalan Allah. Ya. Maka yang membuat hoax ini atau yang meyakini itu, tolong dihapus kembali, tolong ditarik kembali. Ya, jangan anggap kita Al-Mahdi. Kita hanya merindukan. Semoga kalau umur panjang, kita bertemu dengan imam tersebut dan kita ikut beliau. Dalam akidah Ahlussunnah, salah satu akidah Ahlussunnah, bahwa Nabi Isa pasti turun.
Imam Mahdi keluar, Dajjal muncul. Hadisnya sahih semua. Hanya orang-orang belakangan yang mengatakan, wah itu definisi begini, ya itu urusan dia lah. Ya. Bagaimana caranya nanti? Karena belum terjadi, kita belum bisa jawab. Tunggu aja nanti. Ya. Mengenal persoalan Nabi Isa, apalagi Imam Mahdi, Dajjal, tanda-tanda kiamat, ini ilmunya disebut ilmu ma'rifat akhir zaman. Ini mesti dikaji juga supaya tidak terjebak kepada cocok logi. Salah satu ilmu baru hari ini ya, ilmu cocok-cocokan. Ini semoga menjadi kurikulum di masjid kita yang kita cintai ini, biar sempurna beragamanya. Pertama belajar akidah, ya, akidah Ahlussunnah tentunya, ibadah. Maka di sini harus ada yang ngajarin mazhab Syafi'i pakai kitab. Tidak hanya teori, kalau bisa ada prakteknya. Kalau bab wudu dibawa alat wudunya, praktek wudu. Mandiin mayat, kita praktek mandiin mayat. Mandi junub, caranya Pak, walaupun nggak perlu ganti baju di sini, jangan ya, caranya aja. Sholat, supaya orang nggak ngaku sholatnya itu seperti sholat Rasulullah paling bener. Mesti semuanya diikuti ya. Siap ya Pak pengurus ya? Diobrolin sama para ustadznya. Supaya ngajarnya di sini pakai kitab bersanad. Nyambung kepada Rasulullah dan para imam-imam ya. Barangkali itu, karena waktunya cuma sampai jam 6. Alhamdulillah. Cukup? Dua aja katanya. Ya, terima kasih Buya, luar biasa, memberi banyak ilmu dan pencerahan buat kita. Baik Bapak Ibu, kami beri kesempatan 2 penanya saja dengan 2 pertanyaan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, kajian yang sangat luar biasa. Saya simpel aja Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi dan mempercayai bahwa takdir yang sudah ditetapkan Allah itu di Lauhul Mahfuz sebagai satu pedoman kita. Paralel dengan itu, bagaimana juga kita menyikapi satu kondisi yang harus kita upayakan dengan sebuah usaha dari diri kita sendiri terhadap satu kondisi. Dengan arti sampai batas mana limit itu, gitu, supaya kita tidak Salah paham. menyimpang. Ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu membahas takdir, pecahlah umat Islam menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama namanya Qadariyah. Kelompok yang mengatakan takdir di tangan makhluk. Kalau di Cina itu aliran Taoism. Ya. Takdir itu nggak ada, kita yang buat takdir sendiri. Itu aliran Qadariyah, bukan Qadiriyah. Qadiriyah pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Qadariyah ini banyak dipakai oleh aliran-aliran Mu'tazilah. Dan orang-orang salah paham hari ini dikira kalau ikut Qadariyah, kelompok yang mengatakan takdir di tangan kita akan maju. Itu keliru besar. Nggak ada hubungannya. Lalu ada kelompok anti dengan itu, disebut kelompok Jabariyah. Bahwa semua takdir di tangan Allah dan kita zahir batin dipaksa oleh Allah, disebut majbur. Kelompok ini disebut Jabariyah. Dulu di Banjar ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pernah membahas ini. Syekh Abdul Somad Palembani pernah bahas ini. Syekh Abdul Rauf Singkili pernah bahas ini. Syekh Nuruddin Narandri dari Aceh juga pernah bahas ini. Sampai zaman sekarang. Sampai ke Buton itu ada Sultan Muhammad Idrus, saya pernah meneliti dan mentahqiq risalah beliau, Hadiyatul Bashir, itu juga membahas bab ini. Ternyata ini perdebatan berkembang sampai kemana-mana. Jadi ada orang yang ketika dia bermaksiat, dia salahkan Allah. Kenapa kamu minum khamar? Sudah takdir gitu. Gitu. Kenapa kamu bermaksiat? Sudahlah, itu kehendak Allah. Kalamnya benar, tapi maksudnya nggak benar. Semuanya kehendak Allah, benar ya? Tapi dia sedang mempersalahkan Allah. Ahlus Sunnah mengajarkan 2 hal. Pertama namanya kasab atau ikhtiar, yang kedua adab. 2 kelompok ini kemudian ditengahi, muncullah imam namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengambil jalan tengah. Karena jalan tengah berarti nggak ikut kiri, nggak ikut kanan. Jadi kelompok yang ternyata kelompok itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa takdir itu artinya ukuran yang sudah Allah tentukan. Ukuran ini semacam jatah. Takdir bahasa Arab
Itu Allah memberikan ukuran. Lalu Allah berikan kemampuan di dalam diri kita, namanya kasab dan ikhtiar, untuk memilih. Saya menyebutnya kesadaran. Kalau bahasa Arabnya kasab, usaha atau ikhtiar. Tapi makna lainnya kesadaran. Kesadaran untuk milih. Nih, mohon maaf Pak, coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Oke, itu yang angkat Bapak atau Allah? Kita memilih untuk mengangkat. Kalau Bapak jadiin gampar orang, itu yang gampar Bapak atau Allah? Kita yang gampar. Kita nggak boleh mengatakan Allah lah yang menggampar, nggak boleh. Inilah adab Sayyidina Al-Khidir. Sayyidina Al-Khidir ketika beliau mempertunjukkan demo di depan Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam, bunuh anak kecil, merusak kapal, naikin tiang rumah dan tidak minta upah. Apa kata beliau? Tidaklah aku lakukan itu dari perintahku. Supaya tidak, seharusnya kan dia ngomong ini kan perintah Allah. Tapi adabnya Sayyidina Al-Khidir masih sadar bahwa dialah yang membunuh. Tapi atas wahyu dari Allah, diberitahu oleh Allah, ini anak punya orang tua. Kalau dia nanti besar, dia akan menyesatkan kedua orang tuanya. Diberikan pemahaman begitu oleh Allah, Sayyidina Al-Khidir kemudian memilih untuk menyelamatkan si anak sehingga meninggal sebelum balik, masuk surga. Orang tuanya juga masuk surga. Itu suatu keburukan atau kebaikan? Tapi zahirnya dibunuh. Kira-kira begitu. Sayyidina Al-Khidir sadar dalam membunuh anak kecil itu. Tapi dalam batinnya ada satu tujuan pemahaman. Maka dia tidak mengatakan yang membunuh Allah. Enggak. Gitu ya. Bisa memahaminya, memilah-milahnya. Maka kita ada satu bab setelah ikhtiar dan kasab yang disebut adab. Contoh kedua. Kalau dapat benda baru, kita dikasih Allah kasih rezeki mobil baru, rumah baru, apapun yang baru, lalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairah wa khair ma jabalta alaih wa khair ma fihi wa khair ma jabalta alaih. Ya Allah, aku memohon kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang Engkau letakkan di dalamnya. Tapi giliran buruk, kita nggak boleh ngomong, ya Allah aku minta kebaikannya dan keburukannya dan keburukan yang Engkau letakkan, nggak boleh. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha. Selesai. Nggak boleh ngomong wa min syarri ma jabalta fiha, dari keburukan yang Engkau taruh di dalamnya, nggak boleh. Itu bab adab. Inilah perbedaan akidah orang yang bermakrifat. Itulah gabungan antara akidah dan makrifat. Orang cuma belajar akidah, nggak sopan pada Allah. Itu jadi qadariyah mah. Daripada itu mereka nggak punya makrifat. Saya usut-usut, dari mana Imam Abul Hasan Asy'ari paham ini? Ternyata beliau pernah berguru kepada Imam Ruwaim, Imam Junaid Al-Baghdadi. Pernah berguru kepada imam-imam ahli rohani, imam-imam yang mengikuti pola-pola Nabiullah Khidir, yaitu ikhtiar dan adab. Gitu Pak. Ya. Dikunyah-kunyah aja dulu Pak. Ya, insyaallah bermanfaat. Cukup? Atau lagi? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mohon penjelasannya mengenai hadis yang mafhumnya, yang intinya bahwa barang siapa yang mampu berhaji tapi dia tidak berangkat haji, maka pilihlah matinya Yahudi atau Nasrani gitu Ustadz. Mohon penjelasannya, hadis ini statusnya gimana? Sahih atau gimana? Atau apakah jadi kafir gitu Ustadz? Orang yang mampu haji tapi tidak berhaji. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadis ini dipakai oleh ulama-ulama ahli fikih, ahli hadis ya. Secara makna, orang yang mampu berhaji, mampu ini tidak hanya duit, mampu ini juga masalah safar. Sekarang kita daftar, baru keluar ya jadwalnya, berapa tahun sekarang antrinya? 12. Di Malaysia sudah lebih dari 30 tahun sepertinya. Jadi anak-anak baru lahir sekarang sudah didaftarkan. Ya, ditambah pandemi kemarin 2 tahun, sekarang cuma berangkat 50%. Ya, saya aja diundur lagi Pak. Tapi semoga ntar ada jalan, biar jalan tol cepat nanti ya. Amin. Ya. Kata sanggup di situ, lalu dia sanggup
tidak berangkat. Artinya apa? Dia sanggup, tidak ada halangan. Maka istita'ah ini sekarang tidak hanya dua. Dulu kan istita'ah itu dua, kemampuan. Dulu cuma harta dan badan. Enggak, sekarang juga masalah kebijakan. Nomor 3. Urusan negara dan negara. Kalau zaman dulu enak, Pak, punya duit berangkat pakai kapal. Ya, tapi meninggal di tengah jalan, di kapal meninggal, kapalnya tenggelam. Banyak dulu Pak Haji pulang cuma nama. Tapi Pak Haji dulu pulang pasti alim, karena dia tinggal berbulan-bulan, bertahun-tahun di tanah Mekah. Pulang pasti bisa bahasa Arab dan bawa kitab. Mohon maaf Pak Haji hari ini nggak pantas dapat gelar Pak Haji, mohon maaf. Ya, silakan tersinggung Pak ya. Pak Haji dulu pasti bisa baca kitab. Maka kalau kenalan sama orang jangan bilang saya Pak Haji Fulan, nggak pantas. Ya, nggak pantas Pak. Maka dulu dalam sejarah haji Indonesia itu ada beberapa buku. Semua orang yang hujjat, para haji, pulang-pulang bawa keilmuan, bawa ijazah keilmuan. Semuanya bawa. Dan mereka pulang ganti nama. Kayak Ahmad Dahlan itu namanya dulu Muhammad Darwish. Pulang-pulang dikasih nama sama gurunya untuk mengambil keberkahan nama Imam Said Ahmad Zaini Dahlan, imam pemberantas ajaran Wahabi. Maka dikasih nama lah beliau Ahmad Dahlan, berharap pergerakan beliau nanti jauh dari pengaruh Wahabi. Ya, kira-kira gitu Pak. Jadi mesti istita'ah itu 3, ya, harta, kesehatan, yang ketiga kebijakan. Nah, jika ini sudah cukup lalu tidak berangkat, maka pilihlah mati Yahudiyan atau Nasraniyan. Itu benar, matinya sebagai orang Yahudi atau Nasrani, karena dia tidak menjalankan ajaran Islam. Inilah enaknya rukun Islam, nggak sanggup cukup 4, syahadat, sholat, puasa, zakat. Kalau ada kesanggupan 5, ya. Nggak, ketika ada kesempatan Pak, umroh aja Pak. Kita nggak tahu kapan bisa berangkat, ada kesempatan umroh, ya. Ini mumpung lagi dibuka lagi nih, udah umroh aja berangkat. Kalau nggak mungkin untuk pergi haji, umroh ini kan haji juga Pak, haji kecil. Ya. Di kampung saya dulu kalau orang umroh itu panggil haji juga, haji-hajian. Kita doakan ini kemarin pelepasan pertama orang-orang berangkat haji. Barangkali itu bukan hanya Indonesia, barangkali semua negara, baru kita yang awal kali ya. Kayaknya kita awaluman, ya, orang-orang yang pertama kali melepas. Kita doakan para haji, baik laki-laki perempuan, dijaga oleh Allah SWT, hajinya mabrur, dan kita juga segera dihantarkan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ma'abillah. Bismillah. Syuratul ladzina Allahumma rahman rahim karim azim. Ya man yudabbiru al-laila wan nahar. Shalli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah yang mengatur siang dan malam, yang menggerakkan badan kami, yang mengalirkan darah dalam tubuh kami, yang membuat gerakan denyutan di dalam jantung kami, yang mengatur kedipan pada mata kami, yang menumbuhkan satu helai rambut di badan kami. Ampunkan kami ya Allah. Dosa kami ada di setiap bagian tubuh ini ya Allah. Belum lagi dosa batin, dosa kolbu ya Allah. Dosa merasa lebih baik, lebih suci dari orang ya Allah. Merasa lebih alim daripada orang lain ya Allah. Merasa paling benar. Dosa iri dan dengki. Dosa berprasangka buruk kepada makhluk Engkau. Dosa-dosa yang kami tidak mungkin sebutkan satu persatu. Maka kami mengakui di hadapan-Mu ya Allah, kami ini pendosa ya Allah. Maka dengan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah, faghfirna wastur auratina, ampunilah kami, hapuslah dosa-dosa kami, dan tutuplah aib kami di sisi-Mu dan di sisi makhluk-Mu. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, tolaklah, jauhkanlah bara bencana, keburukan dari kami, khususnya orang-orang yang percaya kepada Engkau. Wabil khusus lagi ya Allah pada negeri ini. Wabil khusus lagi ya Allah kepada orang-orang yang hadir atau mendengarkan kajian ini. Ya Allah, kolbu kami gelap, kolbu kami berkarat, namun dengan cahaya-Mu yang tak terbatas ya Rabb, fanawwir qulubana wamla' qulubana bima'rifatik. Maka berilah cahaya kolbu kami dengan cahaya-Mu, bersihkanlah kolbu kami dengan nur-nur ilmu-Mu. Allahumma ya Rahman Rahim ya Karim ya Azim, wahai yang maha pengasih penyayang, penuhi kolbu kami dengan kasih sayang, sehingga kami juga menyayangi makhluk-makhluk-Mu,
mencintai orang-orang yang mencintaimu. Warzuqna hubbaka wa hubba ma yuhibbu waj'al lana 'ala 'amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, berikan kami cinta, rasa kenal kepada Engkau. Jika tidak, ya Allah, maka berikan kami rasa cinta kepada orang yang kenal kepada Engkau. Dan berikan kami keistiqomahan, ya Allah, dalam mengamalkan sesuatu yang menghantarkan kami menjadi cinta kepada Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim. Salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baik Bapak, Saudara, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, Bapak yang tergabung dalam kami, semoga masih dalam ridha Allah, masih dalam sehat dan afiat. Insya Allah malam ini kita akan mengupas sedikit tentang peribahasa Arab. Ya. Oke, baik, sebentar ya. Oke, baik. Saya ulangi ya. Bapak, Saudara, sahabat yang melakukan Allah, insya Allah kita pada malam ini akan membahas satu peribahasa Arab, al-wazifatu, ya, wazifah, tugas-tugas kita, aksar, lebih banyak daripada al-awqat, daripada waktu yang kita punya. Wazifah, bahasa Arab, menunjukkan bahwa kita punya tugas. Apa tugas kita kepada Allah? Tugas kita banyak sekali. Tugas itu diabadikan dalam Al-Quran, mulai dari surat Zariyat, surat Al-Bayyinah, ya. Ada beberapa ayat-ayat yang menyebutkan itu. Misalnya di kalau surah Al-Bayyinah, perintah yang sudah sangat tua, sudah lama, dan ini ada pada masa Bani Israel, Ahlul Kitab, mereka diperintahkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah Ta'ala dalam suasana atau kondisi mukhlisin. Mukhlisin artinya penuh ketulusan, tidak ada embel-embel apapun, itu yang disebut mukhlisin, usaha untuk melepaskan diri dari apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam surah Al-Bayyinah, ya. Lalu kemudian baru disebutkan tentang ibadah, ya, sholat, zakat. Jadi tugas kita pertama adalah tulus. Bagaimana kita bisa tulus kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mengenal Allah ini tiada habisnya, tiada ujungnya. Al-Imam Al-Arif Billah Abdurrahman Al-Jami. Jadi ada seorang imam namanya Abdurrahman Al-Jami. Ini imam yang ahli ma'rifatullah, ahli hadis, ahli tasawuf di zaman dahulu. Beliau mengabadikan persoalan ini dalam satu kitab judulnya Al-Cerita tentang bagaimana rumitnya, bagaimana bukan rumit juga, ya, luasnya cerita tentang Laila. Laila ini analog tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laila itu gelap tapi indah, syahdu. Laila itu sangat-sangat misterius. Jika kita pernah jatuh cinta dengan seseorang, jangankan dia, jalan yang pernah kita lihat dulu dia pernah jalan di situ, itu jalan pun membuat kita rindu kepadanya. Kita kalau pernah, begitu cerita yang disebutkan. Bahkan jangankan itu, ya, ada yang lebih dekat lagi. Parfum atau sesuatu yang harum yang bersumber darinya, itu akan menjadi spesial setiap kali kita mencium bau yang sama dimanapun, akan membuat kita ingat kepadanya. Teman-teman, sahabat-sahabat dimulakan Allah, tugas kita apa? Itulah yang dikatakan dalam surat Al-Bayyinah, begitu juga surat Az-Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada habisnya, tiada ujungnya. Semua teori habis karenanya, semua ungkapan keluh, tidak ada lagi ungkapan yang bisa mengungkapkannya. Namun tugas kita mengenalnya tidak berakhir. Berapakah ujung, atau adakah ujung daripada mengenal Allah? Inilah yang dikatakan dalam hadis, Anad dahru, akulah the time, akulah sang waktu. Ke waktu ini, kita nggak tahu kapan dimulainya waktu, kita juga nggak tahu kapan akhirnya waktu. Ada waktu yang sifatnya waktu fisik, ada waktu usia. Bapak, saudara yang makan Allah itu, ada yang usianya sudah 50, 52, 53, 54, 55, 60. Itu waktu usia, waktu tubuh. Anak kecil, itu waktu juga, dia waktu kecil. Ada kecil, balita, anak-anak, remaja, dewasa, itu waktu juga. Ada waktu yang berpasangan, sedih, bahagia, senang, susah, sehat, sakit. Puncaknya, hidup, mati. Ada waktu di dunia, ada waktu di akhirat. Itu waktu juga, dan waktu tidak ada ujungnya.
Selama masih ada waktu, selama itu juga ada Allah, karena Allah menyebut dirinya ana ad-dahr, akulah waktu. Maka selama kita masih ada ini tidak hanya di dalam tubuh ini, tapi juga ketika berpindah ke alam lain, maka waktu yang menyimbolkan itu kepada tugas yang tidak henti tidak akan berhenti juga. Suatu kali sahabat Nabi dalam hadis yang sahih datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurut engkau bagaimana wahai Rasulullah? Ketika ada seseorang yang mencintai seseorang, mencintai ini bukan cinta nafsu, orang yang dicintainya di makom yang tinggi, di surga tertinggi, sedangkan yang mencintai ini dia amalannya sedikit, ilmunya tidak banyak. Apakah yang harus dilakukan?" Kira-kira begitu. Apa jawaban Nabi? Nabi memberikan kata simpel untuk memutus kebingungan sahabat ini. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Jika dia cinta kepada seorang Nabi, maka dia akan bersama Nabi walaupun amalnya tidak seperti Nabi. Tentu ada jarak-jaraknya. Kedekatan kita kepada Allah adalah sejauh mana kita mengenal Allah. Maka Bapak Saudara makan Allah, jangan dipikirkan udah umur pensiun misalnya, udah senior, terus mau mengejar seperti sahabat Nabi Abu Hurairah zikir sehari 12.000, atau seperti Abu Sa'id Al-Khudri yang setiap hari sholat sekian ratus rakaat. Bukan itu maksudnya. Nabi SAW mengajarkan ada jalur pintas, ada jalur ringkas untuk mengenal Allah, untuk mengejar tugas-tugas kita yang kita lewati di masa muda. Apa itu? Inilah yang kita sebut tadi, ya. Waktu kita mengenalnya, time to know Him, ya. Al-waqt, waktu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang tidak sampai kepada kesadaran ini, maka walaupun dia beribadah jutaan ribu rakaat, dia tidak akan bisa mengejar tugas-tugasnya. Karena kita masih ingat, baginda Nabi SAW ketika diangkat ke Aras, Mi'raj, beliau ditugaskan untuk sholat dan diberikan tugas itu kepada umat 50. Tapi karena ini lewat baginda Nabi SAW, walaupun dibuat skenario ada nasihat dari Sayyidina Musa alaihissalam, kemudian menjadi 5. Tapi karena bab cinta itu, Nabi lah yang menanggung bab cinta ini, 50 bisa dibagi 10 menjadi 5. Ya. Inilah bab cinta. Jadi Allah karena paling cinta. Jadi di antara umat-umat terdahulu sampai sekarang, yang paling dicintai Allah adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya sering bercerita bahwa Sayyidina Musa itu berdoa pernah menjadi, ya Allah jadikan aku umat Nabi Musa, umat akhir zaman. Bayangkan, Nabi Bani Israel berdoa untuk time, waktu. Waktu apa? Supaya ditaruh menjadi umat Nabi Muhammad. Karena jadi Nabi nggak levelnya. Gitu. Berarti waktu, time, ini penting sekali. Jadi benarlah kalau ada ungkapan al-wazifatu aksar minal awqat. Tugas-tugas kita lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Bayangkan semua tugas-tugas umat terdahulu itu dipikulkan kepada umat sekarang. Jika semua tugas dipikulkan kepada kita, karena semua keburukan umat terdahulu ada sekarang, tapi jangan khawatir, semua kebaikan umat terdahulu juga dikumpulkan di masa ini. Berarti ilmu-ilmu terdahulu dikumpulkan sekarang. Maka ilmu yang belum dibuka di zaman sebelumnya pasti dibuka sekarang. Meskipun masih banyak orang-orang yang berpikir, mohon maaf, tanda kutip kolot, ya. Ilmu begini kok dibuka, misalnya. Ilmu ini kok boleh dibuka, ini bukan ilmu untuk umum. Betul. Ada yang harus kita tetapkan orang awam tidak tahu, ada yang kita harus mengajak orang awam tahu. Saya banyak dialog dengan teman-teman saya, para ilmuwan, dosen, begitu juga para ustadz, para kiai. Mereka sering nyindir saya mengatakan gini, Ustadz, jangan terlalu serius, jangan terlalu tinggi. Kasihan orang awam nggak ngerti. Orang awam itu bodoh-bodoh. Apa tanggapan saya? Pak Kiai, Pak Ustadz, Buya, Syekh, Tuan Guru, sampai kapan antum akan membiarkan orang awam dalam keawamannya? Ini yang didobrak oleh Imam Ghazali di abad ke-5 Hijriah. Beliau, sebelum wafatnya di awal abad ke-6, 505 beliau wafat, menulis kitab Kimia Sa'adah dalam bahasa Persia, diterjemahkan oleh beberapa ulama dan diringkas. Apa kata beliau? Potensi untuk mengenal Allah, mengenal diri, mengenal sang waktu, itu sama halnya jika para nabi bisa mengenal Allah, para wali bisa mengenal Allah. Chip yang sama Allah berikan kepada orang awam, meskipun nggak nyantri, meskipun nggak kuliah, hak itu sama. Bukankah Al-Quran turun kepada kita dan itu sama? Quran yang diturunkan kepada para kiai sama dengan Quran yang diturunkan kepada muridnya kiai. Bedanya mungkin beda tekunnya dan beda mawahibnya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai kapan kita akan membiarkan orang awam awam?
Mari sama-sama kita mengangkat keawaman mereka menjadi minimal menengah, middle. Kemampuannya di level menengah. Mereka mulai membicarakan Allah. Mau sampai kapan kita bicarain duit, gaji, kawin, ya, anak? Terlalu remeh. Orang-orang di akhir zaman ini hanya sehari-hari membicarakan itu. Makanya Allah menyinggung dalam surat Al-Hadid, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ya. Dunia itu cuma main-main. Ya. Berlomba-lomba berbanyak harta, takatsur, ya, tafakhur, berbangga-bangga dengan harta dan anak. Mau sampai kapan ini cuma main-main? Mana yang seriusnya? Kita ini diberikan chip keseriusan dalam diri kita yang disebut akal. Makanya di Quran dikatakan, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ini ayat yang paling saya suka semenjak saya membaca ayat ini dan gak pernah lupa. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Ulaika ulul albab, mereka lah orang-orang yang punya lub, punya kecerdasan yang inti. Ini ayat-ayat yang sampai sekarang saya sudah melupakannya. Afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak piknik, membuka hati berjalan di muka bumi, sehingga fatakun, sehingga ada lahum qulubu yaqiluna biha, mereka punya kolbu yang menjadi server untuk berpikir. Jangan lagi berpikirnya, data-datanya bukan dari kolbu, tapi datanya masih dari dunia empirik, dari syahwat, dari keinginan, keegoisan, ya. Jangan hanya dari situ, tapi mulai masuk kepada alam nuansa qalbiyah. Di kolbu itulah ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka saya mengajak siapa yang merasa awam, oke, bagus, merasa awam itu tawadhu. Tapi untuk mengenal Allah, kita harus naik. Karena kalau kita nggak kenal Allah di sini, kita harus mencarinya lagi nanti di akhirat. Harus mencarinya lagi nanti di alam kubur. Mumpung masih ada di sini, kita kenal di sini. Ada satu hadis yang juga saya favorit membacanya. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan di time-time yang lain, event-event yang lain. Awal seseorang masuk ke alam kubur, apa yang ditanya? Itulah puncak dari tugas manusia. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang menciptakanmu? Itu yang ditanya. Nggak ditanya anakmu berapa, ya? Nggak ditanya istrimu berapa, gajimu berapa, rumahmu berapa, nggak ditanya. Kamu dulu pangkat terakhirnya apa? Kamu dapat gelar doktor nggak? Kamu dulu dosen ya? Kamu ini nggak ditanya. Yang ditanya itu man rabbuk? Siapa Rabbmu? Rabb di situ adalah zat yang kamu yakini, dialah yang mengatur hidupmu. Dialah yang memberikan rezeki itu kepadamu. Itu Rabb. Kalau seseorang menganggap bahwa atasannya yang selama ini dia jadikan tempat mengabdikan diri, dia makan dari duit atasannya, sudah, nanti dia akan jawab, itu Tuhan saya. Ya. Digampar langsung tuh sama Munkar Nakir, ya. Hadis mengenai tentang alam kubur kan hadisnya sahih. Qurannya juga ada, ya. Kalau hadis itu sudah sampai derajat mutawatir, tapi kalau di Quran lafaznya masih implisit. Jadi pertanyaan pertamanya apa? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka tugas kita apapun di dunia, mau kita seorang dosen, mau kita seorang pebisnis, politisi, mau seorang apapun, tugas ini nggak boleh hilang dari dunia kehidupan kita. Niatkan kalau kita bekerja apapun, ujungnya nanti bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala di semua lini alam semesta. Ya. Disebut alam itu alam li'annahu alamun lillah, ya. Disebut alam itu alam karena itu tanda-tanda bahwa Allah itu berperan di alam semesta. Ya. Saya juga sering membuat ilustrasi sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini dulu tiada, jadi ada, kecil, remaja, besar. Kita kan nggak sanggup menahan penuaan ini. Tiba-tiba muncul uban, ya. Jangan dikira Pak, walaupun saya paling muda di antara Bapak yang ngaji mungkin, tapi uban saya juga sama ada. Dan saya tidak sanggup menahan keluarnya uban itu. Jidat kita sudah mulai berkerut. Kita nggak sanggup menahan kerutan itu. Kenapa? Itulah hebatnya waktu. Dan Allah menyebut dirinya, akulah sang waktu. Kita udah keburu berkerut dulu, ya. Maka banyak orang yang kemudian bertanya, saya sudah tua, saya sudah pensiun, saya sudah di akhir bekerja. Bagaimana cara menutupi kekurangan masa lalu? Jawabannya cuma satu, ya. Kenali yang kau sembah, maka itulah afdhalul ibadah, ya. Itulah ibadah yang paling tinggi. Kita menyembah, tapi nggak kenal, ya nggak ada hasilnya. Yang ada cuma ta'ban, capek. Kita menyembah dan kita mengenalnya, itulah yang benar. Oleh karena itu, sholat-sholat kita, ayatnya kan menyebutkan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Dan coba perhatikan, sholat itu selalu berkaitan dengan waktu. Sholat itu selalu berkaitan dengan waktu. Asalnya, sholat itu 50 waktu, tapi sekarang cuma menjadi 3 waktu, yang dari 3 waktu kemudian dipecah jadi 5. Lalu ayat wadduha di mana? Ternyata Allah sisipkan ada sholat sunat, wadduha, sholat duha. Yang panjang walaili idza saja, sholat malam, panjang sekali. Itu bisa berbagai macam sholat. Ternyata ahli-ahli falak, ahli-ahli nujum, mereka menghitung pergerakan, itu mazhab yang lama, ya.
Ada pergerakan bintang mulai dari pagi sampai sore itu sekian, dari sore sampai pagi pun sekian kali. Semuanya waktu. Semuanya hanya tentang waktu. Waktu dimulai dari detik, bahkan sebelum detik itu ada sebutannya, detik, menit, jam, hari. Dan hari yang kita sebut hari sekarang itu, kalau di dalam Al-Quran dikatakan, hari itu, al-yaum nudawiluha bainan nas. Hari apa itu maksudnya? Hari kemenangan. Hari kemenangan, hari kalah, hari susah, hari senang, itu Allah cuma ganti aja. Sehat, senang, ini bolak-balik. Ya. Zikir, tidak zikir, lalai, ingat, itu waktu. Jadi waktu kita cuma dua, positif, negatif. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tahu kita ini gampang lupa, maka Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, ya, surah Al-Ahzab, dan surah-surah yang lain, ada perintah berzikir. Ada satu redaksi dalam Al-Quran, misalnya, tadi ada juga di Toha, ya, ada di Taghabun, itu perintah zikir. Salah satu yang paling saya ingat, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, yang dipanggil cuma yang beriman, yang percaya. Percaya nggak kepada Allah? Allah the time, sang pemilik waktu. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi karena Allah ini tahu kita ini sok sibuk, ya. Kita ini betul-betul sok sibuk. Ya. Nonton berita 1 jam bisa, nonton dialog tentang Taliban 1,5 jam, 2 jam bisa. Ya, dulu kan ada ILC 3 jam bisa. Tapi menonton diri sendiri kita nggak bisa. Zikir misalnya setengah jam, 15 menit udah kesemutan. Datang ke kiai minta wiridan, kata kiai amal ini 1000 dalam hati. Ya 1000 banyak amat, saya kan sibuk. Loh nonton bisa, tapi kok zikir sibuk gitu. Ini lucunya manusia. Satu kali saya ketemu seseorang, nenek-nenek, dia minta diajarkan zikir. Kita kasihlah zikir, jumlahnya cuma 100. Dia bilang, Ustadz, itu banyak amat 100. Maka saya lama mandang nenek itu. Untung nenek-nenek yang saya pandang, bukan seorang gadis ya. Apa saya tanya balik? Bun, emang seorang karyawati? Atau masih jadi pegawai negeri? Atau banyaklah? Saya sambil canda. Enggak Ustaz, saya cuma di rumah aja. Lah di rumah aja dia ngerasa sibuk. Oh di rumah saya kan masak ya. Emang nggak bisa zikir sambil masak? Ya. Kalau lagi lain lagi kalau bapak-bapak, waduh saya cari nafkah Ustaz. Emang nggak bisa zikir sembari jalan macet ya? Ketika berangkat pergi itu aja udah 1 jam 2 jam. Itu juga waktu-waktu yang saya sebut prime time ya, waktu yang sangat luar biasa itu waktu di jalan. Tapi lagi-lagi kita merasa sok sibuk ya, manusia itu sok sibuk. Nah, maka Allah ingatkan, hai orang-orang yang percaya kepadaku, kamu jangan sok sibuk. Kamu sibuklah mengingatku. Kita bisa melihat Allah dalam bekerja. Kalau orang menganggap kerjanya itu zikir, zikir itu inti dari sholat. Maka sebenarnya kerja itu jadi ibadah. Mungkinkah seorang ibadah dia korupsi? Kan nggak mungkin. Maka tidak mungkin dia mengkorupsi kerjanya. Maka ungkapan bahasa Arab tadi al-wazifatu ya, atau wazifatuna, tugas-tugas kita lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Wajar. Dulu Nabi Musa nggak dapat izin mengalahkan sosok misterius yang dulu disebut Samiri. Itu dipikulkan ke umat Nabi Muhammad SAW. Semua apapun yang dulu dari zaman Sayyidina Adam sampai Nabi Isa itu dikumpulkan semua tugasnya ke umat Nabi Muhammad yang badannya kecil-kecil kayak kita, umurnya nggak sepanjang umat terdahulu. Apa rahasianya? Ternyata dulu Allah berkata kepada Nabi Adam, "Hai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka." Hai Adam, kalau bukan karena sosok Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Berarti sosok Muhammad itu sosok yang dicintai. Ini hadis riwayat Imam Hakim, hadisnya sahih walaupun didhaifkan oleh orang yang tidak suka tema-tema ini ya. Imam Hakim cukuplah dia yang mensahihkannya ya. Imam ini menukil hadis ini karena inilah satu-satunya hadis yang paling kuat mengenai kenapa Allah menciptakan alam. Tapi kemudian orang-orang mengatakan, ngapain kajian begitu? Kita ini tugas kita bukan mengenal tentang Muhammad atau Nur Muhammad. Tugas kita adalah beribadah. Pertanyaannya, yang paling bagus ibadahnya siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Maka untuk kita bisa beribadah, kita harus mengenal yang paling bagus ibadahnya. Itu maksudnya. Itulah makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk mengenalku. Siapakah yang paling kenal Allah? Rasulullah Muhammad. Siapa yang paling cinta kepada Allah? Siapa yang paling bagus ibadahnya kepada Allah? Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jangan dipertentangkan kajian-kajian kita tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Tugas kita mengenal Allah itu dengan ibadah. Ibadah itulah tugas tertinggi. Kenapa? Bapak maukah kerja kepada orang kita nggak kenal? Gajinya nggak jelas, orangnya juga nggak jelas, perusahaannya nggak jelas. Mau nggak? Kan nggak mau. Saya juga nggak mau. Apalagi kepala saya mau saya taruh di bumi untuk menyembah sesuatu yang saya nggak tahu, kan nggak mungkin.
Menyembah sesuatu yang nggak dikenal itu sesuatu yang paling absurd pada diri seseorang. Maka jangan dahulukan ritual zahir, tapi dahulukanlah pengenalan batin. Bahwa kita mengenal Allah dulu, itulah yang paling tinggi tugasnya. Adapun zikir, ya itu turunan dari mengenal. Orang kalau sudah kenal itu kan ada tingkatannya. Fisik saya bisa mengenali alam yang fisik. Alam yang fisik ini pertanda bahwa ada alam yang tidak fisik. Kenapa? Kok tiba-tiba ada anak kecil, besar, gede, tua seperti kita? Kan dulu kita anak-anak juga. Apakah yang membesarkan bapak ibu itu orang tuanya? Atau kita ngatur, ayo kamu jadi gede dong, gede gitu. Seperti film Conan ya. Oh, bapak udah nggak nonton kali ya. Jadi bisa gedein diri, atau kayak Dragon Ball. Ya, anak-anak umur 30-an 40-an tuh masih nonton tuh ya. Jadi bisa berubah jadi menjadi sosok yang lain. Apa begitu? Kan tidak, itu kan cuma dunia khayal. Kita ini tidak sanggup untuk mengecilkan diri ini untuk menjadikan muda atau menjadikan tua. Kita ngikutin jalur aja. Karena ini semua gerakan-gerakan dari Allah. Orang-orang yang belum memperhatikan itu, dia masih merasa dirinya yang menguasai dirinya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah pakai teks keagamaan. Silakan pelajari ilmu psikologi, ilmu hipnosis, ilmu neurologi. Ternyata ada yang di dalam diri kita yang disebut sisi yang kita tidak sadari, atau disebut alam bawah sadar. Rambut yang tumbuh, kuku yang memanjang, uban yang tumbuh, jantung yang berdenyut, semuanya bergerak tanpa kita sadari. Bahkan kita sering nafas kita nggak sadar. Maka nafas yang paling disukai oleh Allah adalah nafas yang dia sadar dia bernafas karena diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa dia nafas karena diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak, Saudara, sahabat yang makan Allah, betul tugas kita terlalu banyak, tapi kabar gembiranya tugas ini bisa dikerjakan, bisa dicapai dalam satu bab. Apa itu? Ma'rifatullah. Ya. Tadi fisik bisa mengenal yang fisik. Akal kita bisa mengenal yang tidak fisik. Akal itu objeknya sesuatu yang rasional. Rasio, akal, bisa mengenal yang rasional. Tadi, fisik. Kita kalau baca Quran, itu dalil teks, dalil fisik. Orang-orang banyak mengira dalil berhenti di situ. Tidak, dalil ada dalil tertulis. Ada dalil yang tidak tertulis. Dalil yang terpatri di akal. Kita kalau mengatakan 1 tambah 1, 2 tambah 2, itu angkanya sudah muncul, 2 tambah 2, 4. Itu dalil akal namanya. Dalil ini tidak bisa menembus sampai kepada Allah. Dia cuma bisa buat analog. Maka akal ini dia punya hard disk internal yang kita sebut dengan otak. Di otak itu situ ada data-data pengenalan. Otak kita karena dia tidak bisa memahami sesuatu langsung, maka dia perlu analog. Jadi kita biasanya kalau belum kenal sesuatu kita buat penghiasan, ya. Misalnya maksud daripada A sama dengan B. Sebagai contoh gini, kita mau mengenalkan kepada seseorang indahnya menikah. Dia belum menikah, gimana dong? Ya udah kita sebut saja menikah itu seperti orang baru dapat pekerjaan baru yang dia suka, gitu. Girangnya bukan main. Ini contoh aja. Atau saya mau cerita kepada orang pengalaman rohani, pengalaman spiritual, berzikirkah, bersolawatkah. Kenapa orang-orang yang kalau punya pengalaman rohani nggak tahan menceritakannya? Analognya gimana? Analognya seperti orang yang sedang atau yang baru menikah tidak sabar menceritakan apa yang dialami dengan kekasihnya. Sama mirip-mirip seperti itu, ya. Itu dalil akal. Jadi akal itu butuh analog. Kalau ingin menceritakan kepada orang, dia harus pakai analog. Nah, maka di Quran itu ada ayat-ayat yang bercerita tentang masal, amsal, ya, perumpamaan orang-orang yang bersedekah. Ini kalau diceritakan bahwa orang yang bersedekah itu dapat ini, dapat itu kan bingung. Maka Allah buat perumpamaan. Sama dengan orang yang nanam satu biji menumbuhkan satu tangkai, di tangkainya itu ada beberapa cabang, ada 7 cabang, masing-masing cabang ada 100 misalnya gitu. Jadinya 700. Satu sedekah jadi 700. Tapi di situ ada kalimat ad'af katsira, ad'afan katsira. Orang-orang tertentu diberinya bukan 700, tapi bilangan yang banyak sekali. Yang tiada batas, unlimited. Nah, itu berarti sudah nggak sanggup lagi akal untuk membahasnya. Itu orang-orang yang bersedekah bukan lagi ngitung-ngitung, bukan lagi karena dia berusaha ikhlas, tapi dia sudah pasrah total kepada Allah SWT. Kepasrahan kepada Allah adalah nilai yang tanpa batas. Jadi bagaimana cara untuk mengejar kekurangan kita? Itulah yang dikatakan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka ditugaskan kecuali untuk berserah diri saja, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat zikir-zikir kita akan dilipat gandakan menjadi unlimited. Bagaimana caranya? Kenali yang disebut, kenali yang disembah. Maka 2 rakaat orang yang kenal Allah lebih baik daripada 70.000 rakaat orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang sholat 70.000 itu nanti dia akan takjub ke dirinya sendiri. Tapi orang yang sholat 2 rakaat, semakin bertambah rakaatnya,
dia semakin merasa hina di hadapan Allah SWT. Dan Allah itu suka sekali kalau ada hamba yang merasa hina. Allah paling gak senang kalau ada orang merasa mulia, karena Allah tidak mau ada kemuliaan selain kemuliaan dirinya. Jadi jangan pernah ngerasa saya ini lebih pinter. Ini kalau bapak ini masih ngerasa sok pinter, merasa lebih pinter dari orang yang ikut di Zoom ini, udah alamat aja udah ya, jauh dari Allah SWT. Karena itu sifatnya iblis. Iblis itu sifatnya adalah merasa dirinya besar, merasa dirinya pinter. Coba kalau berkumpul dengan komunitas kita, baik offline ataupun online, itu dipapas habis ya. Dihabisin itu, buang masa lalu kita yang hebat itu. Betul, dulu bapak mungkin hebat, pejabat, punya gaji sekian. Ya, jangan post power syndrome. Nah, ini penyakit yang ada pada diri seseorang, dia menyebut-nyebut masa lalunya yang hebat. Hati-hati, itu salah satu bagian dari penyakit kolbu. Masa lalu ya masa lalu. Orang-orang yang hebat itu, dia terpacu oleh masa lalu untuk masa depan. Dia tidak berhenti dengan masa lalunya. Baik, kembali kepada hadis qudsi tadi. Allah mengatakan, Anad dahru, akulah the time. Akulah sang waktu. Siapakah yang sanggup untuk menjadikan Allah atau menangkap Allah sebagai objeknya? Jika Allah mengatakan dialah waktu, yang namanya waktu itu. Oleh karena itu kita harus mengukur diri ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan wusa kelapangannya, kemampuannya. Nah, namun orang-orang yang tambah dekat kepada Allah SWT, nggak mungkin seseorang dekat kepada Allah kalau dia tidak dekat kepada Rasulullah. Inilah ayat yang sering saya baca. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau cinta Allah. Jadi agama ini bunya 'alal hub. Agama ini dibangun dengan cinta. Lalu kenapa sekarang orang banyak merasa benci kalau beragama itu menjadi kaku, beragama itu kasar? Karena dia tidak paham inspirasi awal dari ayat ini. Bahwa ayat ini mengatakan jalan menujuku itu adalah jalan cinta. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Jika kepada Allah harus pakai cinta, maka berarti jalan cinta itulah sang Nabi Muhammad SAW. Maka saya menerjemahkan nama Muhammad itu adalah sang pecinta sejati. Jalan cinta sejati. Itulah makna Nabi Muhammad SAW. Maka kami biasa mendengar di pesantren-pesantren, dulu guru-guru kita mengatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Habibullah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah kekasih Allah. Kekasih Allah tidak ada jaraknya dengan Allah. Kekasih dengan kasih tidak ada jaraknya. Kenapa? Dialah yang paling kenal. Jika Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah, tapi tidak disebut kekasih dalam kekasih mutlak. Nabi Ibrahim punya posisi, ya Khalilullah, teman. Belum disebut kekasih yang mutlak. Nah, kekasih ini tidak ada hijabnya dengan Allah, tidak ada tirainya dengan Allah. Maka jalan pintas, Bapak sudah makan Allah, apalagi sudah banyak di antara kita yang sudah lewat umurnya. Mari kenali Allah lewat kenali Rasulullah. Mulailah membaca sirah-sirah Nabi, buku sejarah Nabi. Tidak hanya itu, mulai mempelajari sebenarnya ilmu Nabi itu apa. Ilmu Nabi adalah ilmu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak dari yang ditulis oleh Laila Majnun, oleh Abdurrahman Al-Jami ketika menulis Laila, tokoh yang dicintai yang sangat misterius, Allah SWT. Laila artinya dalam waktu gelap kita tidak bisa melihat. Laila itu artinya gelap sebenarnya, misterius. Allah itu sangat misterius. Laisa kamitslihi syai'. Tapi Allah juga mengatakan bahwa Dia huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Dia zahir, berarti dia tidak misterius. Tapi dia juga batin, dia juga misterius. Jadi Allah ini gabungan pelangi-pelangi. Maka beruntunglah orang yang mengerti bahwa Allah ini punya sifat yang sangat beragam. Orang yang cinta itu akan mengenali sesuatu yang banyak dari Allah SWT, sifat-sifat yang beragam. Maka sahabat-sahabat, teman-teman, bapak yang melakukan Allah, tugas kita mengenal Allah, kenali sifatnya, kenali namanya. Semoga Allah hantarkan kepada mengenali zatnya. Dengan demikian sholat yang 2 rakaat lebih bermakna daripada yang sebelum-sebelumnya kita sholat berakaat-rakaat. Cukuplah, kata Imam Ahmad Tijani, ya, berdasarkan satu riwayat hadis, sesekali saja seseorang dipandang oleh Allah, lam yu'azibhullah, maka Allah tidak akan menyiksanya selamanya. Jadi sekali saja kita dipandang oleh Allah dengan rahmat, maka Allah tidak akan menyiksa kita selama-lamanya. Kapan saatnya Allah memandang kita dengan rahmat? Rahmat itu adalah cinta. Siapa yang tidak mengenali cintanya kepada Allah, maka dia tidak akan dipandang dengan cintanya. Wassallallahu ala Muhammad. Mungkin ada diskusi, silakan kita diskusikan setelah ini ya. Tafadhal. Demikian tadi para pengajian disampaikan oleh ibu kita untuk satu tema yang sangat penting dan sangat mendasar sekali, yaitu mengenal Allah.
dewasa kita ini waktu selalu terasa kurang terus kan dibandingkan Jangan. agenda-agenda kita, keinginan kita, anak-anak kita. Jadi beliau tadi Oh. ada konsepsi yang paling asal bahwa kalau saja kita mengamalkan konsep mengenal Allah, mengerti tapi mengamalkan, mudah-mudahan konstrain waktu bisa terpecahkan kemampuan akal budi kita. Di chatroom saya lihat ada tidak 5 pertanyaan yang sudah Pak, itu tadi yang pertama soal Buya ini belajar mengenal Allah juga banyak. Bisa diterjemahkan apa? Zikir. Zikir itu biasanya kita lumayan bisa memulai, tapi untuk istiqomah membangun konsisten berzikir itu agak sulit. Satu. Yang kedua saya kira masih terkait pertanyaan itu. Mengenal atau mengingat Allah itu ada tingkat pikiran itu kita juga sanggup melakukan, tapi seringkali atau banyak yang belum mampu untuk melakukannya di level batin, di level kalbu. Kira-kira barangkali bisa dipandu agar kita macam. Kemudian ada pertanyaan lain tadi ini yang dari Al-Azhar. Mengatakan bahwa ada yang mengarahkan untuk menyempurnakan syariat dulu lah, gitu, sebelum kita belajar tarekat. Karena isi ngaji para ini kan ada dekat-dekat ke situ, gitu, tarekat Allah. Oke, baik. Barangkali Buya bisa kasih tanggapan pada 3 soal itu. Demikian saya merangkum pertanyaan yang ada di chatroom. Iya. Teman-teman yang punya pertanyaan silakan ditulis di chatroom untuk revisi yang akan kita. Silakan Buya. Baik, Pak Ridaya. Saya mulainya dari pertanyaan terakhir. Ini banyak ungkapan pertanyaan begini, ini bagus ya, tapi dengar aja jawabannya. Jawabannya bagus apa enggak, nanti rasain sendiri ya. Ngapain belajar ma'rifatullah? Benerin dulu syariat. Ngapain tarekat? Saya kan nggak ngajarin tarekat. Saya ngomong ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu bukan tarekat. Ini satu. Yang kedua, udah berapa tahun Bapak belajar syariat? Udah khusyuk belum sholatnya? Kenapa nggak khusyuk-khusyuk? Karena benerin sholat dengan cara yang tidak bener. Benerin sholat cuma benerin gerakannya, benerin wudhunya. Itu zahir. Nabi itu sebelum menurunkan kewajiban sholat, yang diajarkan Nabi adalah ma'rifatullah. Berapa tahun Nabi di Mekah? 13 tahun. 13 tahun ngajarin sholat gak Nabi? 3 tahun sebelum hijrah, itu Nabi naik menjemput perintah sholat ke arasy Allah. Pas turun gak langsung diajarin. Kapan diajarin sholat? Pas sudah pindah ke Madinah. Berarti 3 tahun kosong, cuma sholat 2 rakaat semalam atau witir. Lagu lama ini sering dikatakan orang karena memang dia nggak tahu jalan kepada Allah. Jadi kalau ngapain belajar tarekat? Saya nggak ngajarin tarekat, Pak. Ya. Kalau ingin syariatnya benar, ujungnya syariat apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu ujungnya syariat. Bapak kalau sudah kenal ya, macet aja dijalani, karena udah kenal duit. Berangkat pagi jam 6, nyampe, kalau di Jakarta sebelum pandemi, nyampe jam 8. Dijalani kan udah kenal duit, cuan, kata orang. Kenal duit 2 jam dijalani untuk bercapek-capek. Dan itu dilakukan 22 hari selama sebulan kalau perlu lembur. Betapa tidak adilnya kita ke dalam diri sendiri, karena kita nggak kenal kepada Allah. Lalu kita memisahkan antara syariat itu dengan ma'rifat. Lalu syariat itu isinya ma'rifatullah. Kalau nggak kayak burung beo, disuruh tahlil matinya tetap aja kecekek ya. Maka saya mengajak lagu lama ini coba diganti dibalik. Coba dibalik. Saya nggak ngomong tarekat, saya nggak ngomong hakikat, saya ngomong ma'rifatullah. Ma'rifatullah itulah yang disebut ibadah yang hakiki. Inilah yang ditulis dalam surat Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Coba lihat tafsir-tafsir yang sahih. Bukan menyembah ritual, tapi mengenal. Itulah penyembahan paling tinggi. Bapak mau kepalanya sujud ke bawah, tapi nggak kenal siapa yang disembah. Ya, sama dengan kita kerja dengan orang, kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Lelah. Orang-orang begini akan lelah sepanjang masa, sampai matinya pun dia akan lelah. Dia akan menganggap beragama itu capek. Nah, tarekat itu kan jalan aja. Tarekat ini terbagi 2 juga. Ada tarekat wirid-wiridan, zikir-zikiran, zikir 10.000. Oke, Bapak kuat, saya yakin Bapak kuat, tapi baru 100 sudah kesemutan. Langsung lihat tasbihnya, ya baru 100, kapan 1.000-nya, kapan 10.000-nya. Tapi kalau udah kenal Allah, 10.000 gak cukup. Saya kalau sudah kenal dengan seorang gadis, lalu saya suka kepadanya, dia minta jemput, malam saya jemput. Dia minta ditemenin, saya temenin. 5 jam rasanya 5 menit. Tapi kalau belum kenal, minta dijemput, lu siapa? Ya, minta ditemenin, 5 menit rasanya sudah lama sekali. Kira-kira seperti itu ilustrasi-ilustrasinya. Jadi lagu lama tadi tolong diperbaiki. Ini bukan bermaksud mendebat, tapi saya kasihan aja kalau lagu ini masih diulang-ulangi. Ya.
Bapak kalau mikirin benerin syariat, mau sampai kapan bener syariatnya? Ya, fikih Syafi'i aja belum beres. Kalau kami alhamdulillah udah ngaji kitab Syafi'i udah berjilid-jilid. Ya alhamdulillah kita dengan teman-teman ya dari dulu ngaji kitab mazhab Syafi'i udah ya tidur ngigau aja mazhab Syafi'i kira-kira begitu ya. Tapi nggak khusyuk-khusyuk Pak sholatnya, serius. Karena fikih syariat itu cuma zahir. Oh belajar tauhid dulu. Dari umur berapa kita belajar tauhid? Ujungnya debat. Debat masalah Allah bertempat atau tidak, Allah di atas atau tidak, Allah bersemayam atau tidak, berdebat ujungnya. Ayatnya sudah jelas, masih debat ya. Apa yang membuat kita tidak debat? Kalau sudah kenal, biarin aja orang debat. Mau orang debat 1000 kali, 1000 waktu, 1000 dalil. Kita kan udah kenal apa yang didebatkan. Kira-kira begitu Pak ya. Ini agak kencang dikit nih, karena bapak-bapak yang saya hadapi, bapak-bapak yang mohon maaf, umurnya sudah seumur sebagian dengan orang tua saya, maka saya kasih langsung yang emas-emasnya aja ya. Saya langsung kasih yang inti-intinya aja. Kalau bukanlah saya memandang bapak ini seumuran bapak saya, seumuran paman saya, om saya, abang saya, mungkin kita kasih fikih Syafi'i aja yang berat-berat ya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Saya kira tadi pertanyaan ini sekaligus menjawab ada 4-5 pertanyaan baru di kolom chat ini, yang intinya itu pertanyaan tentang cara mengenal Allah gitu ya, cara menghadirkan kehusyuan, cara mengingat tidak hanya di pikiran tapi juga di alam, di batin kita atau di kalbu kita. Ini ada satu pertanyaan yang barangkali yang agak minta fatwa ini tentang apakah perokok berat masih bisa mendapatkan cinta Allah gitu. Kemudian yang kedua adalah Ya bagus Pak Ridayat ya. Teman-teman, ini bapak-bapak yang belakang Allah, Allah itu kan bukan fisik. Allah itu bukan fisik. Bahkan Allah itu lebih halus, lebih suci daripada sesuatu yang metafisika. Kalau kita masih membayangkan dia ngerokok, masih dikenal Allah lah, ada kaitannya ya. Jangan ngerokok. Seorang pembunuh 100 orang itu masih bisa kenal Allah kok. Ngerokok nggak bunuh orang secara beringas, itu masih pelan-pelan. Saya agak lucu dengar ada seseorang ngomong, ngerokok itu syirik. Ya, saya nggak ngerokok Pak ya, dan saya mengharamkan untuk diri saya ngerokok karena saya bernazar. Tapi untuk orang lain saya nggak mengharamkan. Kenapa? Coba buka satu ayat di Quran, ada nggak yang menyebutkan rokok haram? Yang ada cuma kalimat wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu biarkan dirimu terjebak kepada kehancuran. Tapi itu kan bukan ayat rokok. Hanya penafsiran tentang itu, beberapa orang ulama saja bahwa rokok haram ini ayatnya. Tapi ayatnya nggak ngomong itu kok. Jadi saya apresiasi kalau Bapak sudah nggak ngerokok. Kalau yang ngerokok itu nggak ada urusannya dengan ma'rifatullah. Mengenal Allah itu urusannya ruhani. Kolbunya nggak ada urusannya Pak. Kolbu itu cuma mengenal Allah sifatnya, af'al perbuatannya, namanya. Sedangkan ruh itu mengenal zatnya. Sedangkan akal cuma bisa mengenal analog tentangnya. Maka jangan pikirkan Tuhan, tapi yang boleh itu cuma mengenal Tuhan. Memikirkan Allah nggak boleh, mengenal Allah wajib. Nah ini beda ya. Wallahu a'lam. Ya lanjut. Kalau ada, masih ada lagi Pak Ridayat? banyak kan. Saya kira pertanyaannya mirip-mirip yang di atas. Dipilih aja 1 atau 2 lagi Pak. ya 1 atau 2 lagi, itu pertanyaan tentang kebutuhan untuk guru atau pembimbing rohani. Apakah bagaimana sebetulnya kedudukannya gitu, karena ada juga yang mulai memperkenalkan ajaran-ajaran seperti ini lewat medsos itu. Apakah itu absah menurut syariat atau bagaimana gitu? Iya. Kembali ke ayat tadi. Tadi saya menyebutkan satu ayat. Jika engkau mencintai Allah, ingin bersama Allah, ingin sampai mengenal Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kita kan nggak sesama nama Nabi, maka kita nggak bisa ngikutin Nabi langsung. Terus siapa yang diikuti? Muridnya Nabi, sahabat. Kita juga nggak sesama dengan sahabat. Terus ikutin siapa dong? Murid dari muridnya sahabat. Terus sampai sekarang. Jadi ada jalur pintas mengenal Allah, jalur pintas bersyariat, jalur pintas bermakrifat. Kita berguru, bermursyid, punya ustadz, punya kiai, yang kiai itu kenal Allah. Jangan gurunya yang nyuruh amalan-amalan yang bikin capek lagi. Saya udah sering menyebutkan juga di event-event tertentu, Al-Imam Abu Hasan Syazili menyindir banyak murid dan banyak guru. Apa kata beliau? Syekhuka ma la yut'ibuka. Gurumu itu bukan yang membuat kamu lelah berwirid ini dan itu. Gurumu, jika kau diberi satu zikir, kamu semangat mengamalkannya. Kira-kira begitu. Itu berarti guru kita tuh. Kenapa? Karena kita kenal sama guru. Jadi kalau Allah ini kan menyebut dirinya laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengannya. Berarti transenden. Transenden ini lebih tinggi lagi daripada abstrak. Bingung mau jelasinnya, yang bisa cuma dirasakan. Karena tidak bisa dijelaskan, maka butuh ada seorang sosok yang mengenalnya, yang menjelaskan bagaimana cara berinteraksi dengannya. Jadi jalur pintas dari semua yang saya ceritakan tadi adalah Bapak harus punya guru, dan gurunya bukan guru online. Kita guru online begini cuma manas-manasin aja Pak.
Dan mesti saya gantung, nggak boleh saya buka, karena ilmu ini ilmu rahasia, rahasia Allah Ta'ala. Ilmu rahasia sama dengan benda berharga. Benda yang berharga nggak mungkin diobrol di tengah jalan, nggak mungkin diobrol di sosmed. Ini pun kita sudah banyak yang kita buka, ya. Bapak silakan buat lihat kajian-kajian saya, itu sudah banyak yang kita buka. Tapi masih dalam batas-batas yang diizinkan oleh guru-guru kita, masyayikh kita. Oke, masih ada? Mungkin satu lagi, Pak. Saya tadi ingat ada satu hadis kalau nggak salah yang bilang barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Bagi mungkin Ustaz bisa sedikit elaborasi dalil ini dengan apa yang disampaikan tadi soal ma'rifatullah atau mengenal Allah. Baik. Ini perlu kita luruskan bahwa secara ilmu hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang kenal diri, kenal Allah, itu bukan hadis Nabi secara ilmu hadis, ya. Namun ini perkataan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ya, di-unmute dulu ya. Jadi ini perkataan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu ulama ahli hadis dan juga ahli ma'rifatullah di zamannya. Lalu ada beberapa imam dalam zikirnya atau dalam mimpinya bertemu Nabi, dan Nabi mengatakan hal yang sama. Maka ini hanya boleh disebut sebagai hadis mimpi, hadis ru'ya al-manamiyah. Tidak sampai kepada hadis seperti hadis-hadis yang lain, ya. Hadis mimpi bukanlah hadis. Dia semacam ibarat atau hikmah-hikmah yang bisa menyederhanakan beberapa hadis yang sudah dipahami. Namun maknanya sahih, maknanya benar. Siapa yang kenal diri, dia akan kenal Allah. Kita ini kan, menurut kita, saya, Bapak, misalnya Bapak Ridaya, mengatakan, saya itu tubuh yang zahir. Enggak, tubuh yang zahir itu baru saya yang zahir, saya yang fisik. Saya Ar-Razi, ini nama bisa diganti. Bahkan di kampung saya punya nama lain. Di teman kampus saya dulu, saya punya nama lain. Di pesantren saya punya nama lain. Jadi kalau nama yang tubuh fisik ini lain. Yang dikasih nama di pesantren, di kampus, di kampung, itu kan bukan fisik ini saja, tapi ada sisi lain yang diberi nama. Siapa yang dia itulah yang bisa berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membahas juga surat Shad ayat 71-72 bahwa Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ciptakan manusia daripada tanah. Setelah disempurnakan, lalu aku tiupkan ke dalamnya ruh. Maka tiupan itu, ruh itulah yang bisa mengenal Allah. Allah itu, Bapak, saudara bakal Allah, zat yang disebut Qadim. Qadim ini tidak berawal, tidak berakhir. Transenden kalau bahasa akidahnya. Kita ini baru, kita ini fisik. Tidak mungkin fisik bisa mengenal yang tidak fisik. Jadi fisik ini hanya bisa mengenal sesuatu yang fisik. Akal hanya bisa mengenal sesuatu yang masuk akal. Qalbu hanya bisa mengenal nama, simbol, sifat. Sedangkan ruh, dia bisa mengenal sumber dari semua itu. Jadi, yang mesti dipentingkan di umur kita sekarang, saya juga nggak tahu, kita kan potensi untuk tiada ini bisa dalam waktu yang dekat. Kita nggak tahu, semoga umur kita panjang dalam taat kepada Allah. Tiba-tiba besok COVID, tiba-tiba besok kena penyakit ini, mati, kan kita nggak tahu. Maka mulailah niat dari malam ini, jangan reject lagi, jangan, susah. Kalau masih begitu, susah terus sampai akhir. Cobalah mulai kemudian masuk kepada perenungan batin, perenungan ruh. Ya, udah lama mungkin di antara Bapak ini sudah ada yang belajar torikot, belajar masuk aliran ini, aliran itu. Coba mikir-mikir ke diri sendiri. Apa yang salah dari sholat saya kok? Sudah masuk aliran ini, sholat saya nggak khusyuk juga. Sudah masuk torikot ini, sholat saya nggak khusyuk juga. Apa yang salah? Berarti orientasi keilmuannya yang belum nyampe. Kenapa? Karena masih sibuk dengan dalil-dalil yang zahir, dalil-dalil indeks, masih sibuk dengan angka-angka zikir, belum mengenal yang punya dalil, belum mengenal yang kita zikirkan. Maka kenalilah diri ini, mengenal sumber dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Ridaya dan Bapak-bapak semua, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat.